Lewati gunung ini sudah sampai rumah. Ai, nanti kalau aku sudah punya uang, beli rumah di kota besar nanti. Biar orang tua. Semua pindah tinggal ke sana. Ini benda apa sih? Hmm, Kenapa mutiara ini bisa masuk ke dalam kepalaku? ini mutiara penghubung alam dewa. Alam dewa buang sampah ke dunia manusia. Apa benda baru ini sampah alam dewa? Meskipun ini sampah dari alam dewa, bagi aku ini tetap barang berharga. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya. Ternyata cincin ini adalah cincin penyimpanan dari alam dewa. Ruang ini sebesar satu gudang penyimpanan. Jadi barang-barang dari alam dewa, aku sudah punya tempat untuk menyimpannya. Ini apa ya? Tanah dari alam dewa ini, kenapa baunya sangat busuk? Aku juga tidak tahu apa gunanya. Wah, ternyata pohon ini menyerap energi dewa. Setelah terkena tanah tadi, buah persiknya tumbuh sangat subur. Masukkan semua persik ke cincin. Kalau semua persik ini laku terjual, aku bisa bantu orang tua biaya. Paman. Selanjutnya kita ambil semua persik ini. Halo? Anakku, ayahmu tertipu 50.000 yuan. Kamu cepat pulang ya. Anakku, jangan salahkan ayahmu ya. Ayahmu juga kasihan sama kamu. Dia baru ditipu 50.000 yuan. Ayah ditipu penipu soal benih ikan. Semua benih ikannya mati. Anak, ayah minta maaf sama kamu. Kamu satu-satunya yang kerja di luar. Untuk menambah biaya rumah tangga, sekaligus membiayai adikmu sekolah. Sekarang ada utang 50.000. Gimana ya ini? Pasti bisa lunas. Urusan uang, aku yang atur. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Anak kalian sudah sukses sekarang. Nanti keluarga kita tidak kekurangan uang. Ada persik ajaib di cincin. Jual ini, lunasi utang. Orang kaya banyak di pasar wisata. Pasti ada yang beli di sini. Persik ajaib. Persik ajaib baru dari pohon. 50 yuan per jin. Coba dulu baru beli. 50 yuan per jin. Sangat mahal. Bro, kamu ini kulit buah persiknya terbuat dari emas atau biji persiknya emas? Ini area wisata, tapi terlalu mahal. Ada harga, ada rupa. Coba dulu baru beli. Kalau tidak puas, aku berikanmu semua milikku. Anak muda, perkataanmu sombong banget sih. Tuan Jing dari restoran Chai Wei, dia pedagang monopoli terbesar kota ini. Kalau buah persikmu tidak sepadan dengan harga ini, kamu jangan jualan di sini ya. Tuan Jing mengerutkan kening dan berkata, ini kelihatannya cuma anak miskin. Buah persik bagus, apa bisa tumbuh? Pasti tidak enak. Wah, adik muda, sisa buah persikmu ada berapa banyak? Aku beli semuanya. Tuan Jing, aku punya 800 jin di rumah. Kamu yakin mau beli semuanya? Buah persikmu ini luar biasa banget. Manis banget, lidahku mau meleleh, dan ada aroma harum lembut juga. Bro, sini, saya transfer uang ke kamu sekarang. Adik kecil, ini 100.000 mulai sekarang. Persikmu harus utamakan untukku. Mengenai harganya, kita hitung berdasarkan 110 kati. 110 kati ya. Pantas ini tanah alam dewa. Kita tidak kekurangan uang lagi. Aduh, ini. Ayah, ibu, ambil uang ini, beli bibit ya. Anakku, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan lakukan hal ilegal. Hah? Ibu, apa yang kamu pikirkan sih? Ini semua uang dari jualan persikku. Persikku ini sangat enak loh. Kalau tidak percaya, coba saja rasakan. Aduh. Buah persik ini ternyata bisa seenak ini. Iya benar. Ikan kita juga seperti persik. Seenak ini pasti bagus sekali. Iya, tanah ini bagus buat menanam persik. Campur tanah suci ke umpan ikan. Bukankah hasilnya akan jauh lebih bagus? Ada sampah surgawi di belakang gunung. Ini bukan sampah sama sekali.
Ini kiriman udara surgawi milikku. Ayah, ibu, aku masih ada urusan. Aku keluar sebentar dulu. Buku bambu ini ternyata Ben Chaojing. Ini mencatat semua khasiat obat. Ada berbagai penyakit aneh dan sulit. Ini adalah obatnya. Serta cara mengolah kedua ramuan ini. Menurut buku yang tertulis, serbuk dan sup tingkatkan kecerdasan. Tubuhku sekarang sangat lemah. Aku harus tingkatkan kondisi fisikku dong. Bahan obat untuk kedua ramuan ini semuanya bisa dibeli di pasar. Sepertinya besok setelah kolam ikan, perlu pergi ke pasar obat lagi. Ayo, Ayah ibu, coba rasakan ya. Ayo, 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 ayo. aduh. Hei kakak, apa yang kamu masukkan? Gimana? Enak banget. Iya, ini pertama kalinya aku minum sup ikan yang seenak ini. Ikan di kolam makan umpan campuran tanah ajaib. Hasilnya sebaik ini, cuma tambah sedikit bumbu aja. Punya rasa yang seenak ini. Kayaknya sudah waktunya hubungi Bos Jing. Rahasia. Hei, ayah ibu, kalian tenang aja. Aku ada, kalian takkan menderita lagi. Kalau aku tidak salah lihat, ini adalah darah ginseng. Ukurannya besar banget, nilainya ratusan ribu loh. Tidak disangka penjual ini malah menempatkannya bersama ginseng biasa lainnya. Anak miskin dari mana nih? Jangan menghalangi lapakku. Tagih utang di tempat lain. Aku cuma mau beli barang. Berapa harga ginseng ini? 1100 per batang. Kalau kamu mau, aku bungkus sekarang. Oke, bungkusin untukku. Oke. Uangnya sudah aku kirim. Dasar anak bodoh. Beli ginseng palsu. Tidak disangka ya, beli bahan obat herbal. Malah ada ginseng darah juga. Keberuntungan tak terduga ini. Nanti bawa ikan besar ke Tuan Jing. Ular di pasar obat, cepat antar Nona ke rumah sakit. Kondisinya seperti ini. Racun ular maut yang saya lihat kemarin. Yang bisa netralisir racun ular ini hanya ginseng darah. Antar ke rumah sakit sekarang, dia akan mati di tengah jalan. Seriusan? Separah itu? Cari mati, berani-beraninya mengutuk Nona kami. Dia terkena racun ular maut. Rumah sakit terdekat butuh setengah jam. Dia hanya bisa bertahan 5 menit. Kamu kenal racun ular ini? Iya, Tuan Zhou. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan Nona kami? Aku akan berterima kasih nanti. Sini. Ini ginseng darahnya. Campur dengan hautuinia, giling jadi bubuk. Berikan dia minum, racun ular keluar. Menurutmu ini bisa berhasil? Ini benar-benar bisa menyelamatkan orang? Wah, ginseng darah ini baru didapat. Belum hangat sudah dikirim. Tapi nyawa orang itu sangat penting. Lebih baik daripada nyawa hilang sia-sia. Hei, obatnya sudah diminum. Sudah ada efeknya. Hei, dia bangun dan muntah darah. Wah, beneran bangun. Dia muntah darah. Benar-benar ajaib. Nona, Terima kasih Tuan atas pertolongan saya. Nama saya Tang Lingwan. Maaf, saya tidak tahu nama Tuan. Keluarga Tang akan berterima kasih nanti. ini cuma bantuan sepele saja. Tidak perlu dipikirkan. Ginseng darah ini berusia ratusan tahun. Barang sangat langka di pasar. Tidak ada pembeli. Tidak menyangka Tuan malah menggunakannya. Selamatkan orang tak dikenal. Nona, kita harus cepat pulang. Meminta dokter untuk memeriksa ulang. Tempat ini ramai dan berbahaya. Bolehkah saya tanya nama terhormat Tuan? Di mana tempat tinggal Tuan? Aku akan datang mengucapkan terima kasih. Nama saya Shiji. Rumah saya di desa Shicheng. Tak perlu datang, berterima kasih. Kamu pulang istirahat ya? Tuan, tunggu sebentar. Di kartu ini ada 2 juta. Anggap saja aku yang membelinya. Ginseng darah ini. 2 juta. 2 juta, 2 juta. Ya Tuhan, banyak sekali. Giok ini adalah tanda pengenal keluargaku. Dengan giok ini, kamu dapat VIP di semua industri Tang. Ya Tuhan, perlakuan VIP keluarga Tang. Wah, perlakuan VIP keluarga Tang loh. Ini terlalu berharga. Jika Anda tidak mau menerima ini, itu meremehkan keluarga Tang kami. Tuan Shi tidak perlu sungkan. Nona kami selalu menepati kata-katanya. Baiklah, kalau begitu saya terima saja.
Terima kasih, Tuan Shi. 3 hari lagi saya datang berterima kasih sendiri. Saya pergi duluan. Cucu benar-benar dermawan sekali. Aduh, dia pergi. Bubar, ayo pergi. Semuanya bubar. Bubar. Aku ada hal penting buat kamu. Wah, pantas saja. Ini restoran Chai Wei memang megah sekali. Bisa buka di lokasi seperti ini, dengan skala sebesar ini. Ternyata Tuan Jing bukan seperti kelihatannya. Tidak sesederhana itu, sayang sekali. Cincin ini tidak simpan makhluk hidup. Hanya bisa memakainya seadanya dulu. Hei adik kecil, kamu datang tanpa memberitahu aku sebelumnya. Aku belum siap sama sekali. Masuklah. Tuan Jing, sekarang sudah waktunya makan. Mengapa tidak ada tamu? Hei saudara Shi, sejujurnya, restoran Chai Wei ku dulu memang lumayan laris. Papan emas kami bertahun-tahun berturut-turut. Tapi beberapa hari yang lalu, Koki Zhang yang ku bayar mahal malah berpaling. Keluarga Li, musuh bebuyutanku. Dia pakai resep dari Chai Wei Restaurant. Balik, ciptakan hidangan khas. Ini ikan melompat gerbang naga. Akibatnya bisnis restoranku semakin hari semakin memburuk. Kalau terus begini, restoranku ini mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Sayang sekali. Kerja kerasku selama bertahun-tahun ini. Jing tua, hari ini aku datang untuk mengambil papan emas milikmu. Hari ini aku datang untuk mengambil papan nama emas milikmu. Kamu yang bermarga Zhang. Kamu manusia lupa budi. Padahal aku percaya banget sama kamu. Menyerahkan resep rahasia restoran Chai Wei kepadamu. Kau pengkhianat bergabung dengan keluarga Li. Tuan Jing. Orang pilih tempat lebih baik. Keluarga Li itu loh. Ini lebih banyak. Ikuti keluarga Li, kamu akan sukses. Tentu aku ikut keluarga Li. Sedangkan kamu lebih baik jual buah saja. Lao Jing ya, papan nama emas itu di tempatmu. Udah cukup lama banget. Sekarang giliran saya dong. Lagi pula hari ini saya undang Ketua Liu Asosiasi Kuliner jadi saksi. Buat hidangan lebih enak. Maka papan nama emas milikmu ini akan hilang. Mohon Ketua Liu datang ke sini. Sepertinya restoran Chai Wei milik saya sudah tidak bisa menghindari musibah ini. Karena saya diundang jadi saksi. Saya menjamin hari ini. Pasti menjamin persaingan ini adil dan jujur. Tuan Jing tidak punya hidangan. Hari ini papan emasmu, ya? Pasti menjadi milik tuan keluarga Li. Hei ha, Saudara Shi, maaf banget. Hari ini tidak bisa menjamu. Lao Jing ya, sekarang serahkan papan emasmu dengan patuh. Saya masih bisa memaafkanmu. Membiarkan restoran Chai Wei milikmu tetap buka. Kalau tidak, tunggu dulu. Sebenarnya saya datang hari ini bantu Tuan Jing buat hidangan. Sebenarnya saya datang hari ini bantu Bos Jing buat menu baru. Dasar orang udik. Ngomong besar apa sih? Kamu tahu hidangan andalan kita? Kualitasnya setara dengan masakan nasional. Apa yang kamu punya lawan aku? Apa jangan-jangan cuma mengandalkan ikan mati ini? Benar-benar khayalan kosong deh. semua orang di kalangan kuliner tahu. Masak ikan itu daging segar, matang langsung. Kamu bahkan tidak tahu hal segini. Berani-beraninya mau lawan aku. Bos Jing, menurutku kamu ini lagi panik jadi sembarangan cari solusi. Ini sengaja main sandiwara buat kita. Cuma buat menghibur kita kan? Siapa yang menghibur kalian? Baru tahu setelah dicoba. Terlalu cepat buat menyimpulkan sekarang kan? Saudara seperguruan, kamu beneran yakin Koki ini juara kompetisi masak? Kamu yakin beneran mau lawan dia? Bos Jiang, daripada menyerahkan lambang emas hari ini, lebih baik biarkan aku coba. Baik, aku ikut kakak hari ini. Kita bertaruh sekali. Ya, kalau begitu, kedua pihak sudah setuju. Koki kedua, ayo ke dapur belakang. Nanti saya yang akan mencicipinya sendiri. Aku tak tahu berani apa kamu. Jangan sampai nanti kalah. Sembunyi di dapur nangis dong. Siapa yang kalah, siapa menang. Bakal ketahuan di dapur belakang. Bos Jing, kamu jangan-jangan beneran berpikir, bisakah dia menang? Menurutku, kamu itu cuma berkhayal sia-sia. Apakah adik Shi bisa menang? Bukan urusanmu untuk menentukannya. Masakan belum datang? Kenapa terburu-buru? Baik. Aku tunggu kabar baikmu di sini.
Masakan sudah siap. Atas nama Ketua Asosiasi Kuliner, saya umumkan. Pertandingan resmi dimulai. Bagus. Rasa, warna, dan aromanya sempurna. Api dan bahannya diolah pas banget. Hidangan ini standar masakan nasional. Bos Jing, lihat nggak? Hari ini papa nama emas ini. Pasti aku yang bawa pulang. Hidangan saya ini adalah Shuizuyu, ikan rebus pedas. Beraninya hidangkan sampah ini? Kalau tidak bisa, jangan buang waktu. Langsung saja menyerah. Ini sama sekali bukan makanan manusia. Aduh, kan aku udah bilang. Orang kampung ini cuma menggertak saja. Tidak disangka. HMPH. Time kamu. Ini hanya untuk surga. Manusia sulit mencicipinya. Sepanjang hidupku, aku belum pernah makan. Ikan yang seenak dan segar ini bahkan lebih baik dari dewa. Aku sama sekali tidak menyangka. Ikan rebus ini sangat enak sekali. Kamu ngomong sembarangan, makanan yang dibuat orang kampung ini. Bagaimana bisa lebih baik dari kita? Ketua Liu, apakah kamu sudah disuap oleh mereka? Tuan Li, kamu anggap kami tidak punya aturan? Aku mencicipi hidangan 30 tahun. Kamu tidak berhak meragukanku. Daging ikan ini terlihat biasa saja. Rasanya manis dan segar. Leci dan ikan cocok sempurna. Jus iku terkunci sempurna. Belum lagi koki zeng, koki istana dulu puas. Ikan ini jelas-jelas sudah mati. Mana mungkin ada aroma seenak ini? Koki zeng. Ikan mati belum tentu tidak segar. Ikan hidup belum tentu tidak amis. Kamu cuma masak daging segar. Rasa asli bahan ini hilang. Pertarungan hari ini, masakan Shi Xiaoyou mengungguli semua peserta. Papan nama emas restoran Chai Wei ini memang pantas. Adik Shi, terima kasih banyak. Kamu mengandalkan keahlian yang dicuri, mengkhianati majikan demi kemuliaan sendiri. Mulai hari ini, asosiasi masukkan kamu ke daftar hitam. Tidak akan pernah diterima bekerja lagi. Tindakanmu merekrut orang dengan cara tidak jujur. Restoran Li ditutup selama 3 bulan. Renungkan kesalahanmu dengan baik. Bos Jiang, menurut Anda hidangan suizu saya bisa jadi hidangan andalanmu? Tentu saja bisa. Bagus. Bos Jiang, menurut Anda ikan suizu saya bisa jadi hidangan andalanmu? Tentu saja bisa. Bagus. Hei, Saudaraku, hari ini kamu benar-benar membantu saya sangat banyak. Ikanmu masih ada berapa banyak? Berapa harganya? Kamu tawarkan saja hargamu. Saya ambil semua yang kamu punya. Ikan ini 100 yuan per kati. Gimana menurutmu? Bro, kamu masih belum tahu kan? Nilai daging ikanmu ini. Hanya berkat ucapan Ketua Liu tadi, semua kata-kata itu, ikanmu ini setidaknya 500 yuan per kati. Orang-orang di luar sana pasti rebutan gila-gilaan deh. 500 yuan per jin. Pertama aku ambil 1000 jin dulu. Gimana? Nanti aku kirim orang ambil darimu. Menurut kamu gimana? Terima kasih banyak dulu, Bos Jing. Aku punya banyak uang. Yang lebihnya anggap uang muka nanti. Omongan kakak di daerah sini masih ada bobotnya loh. Kalau nanti saudara ada masalah apapun, langsung bilang aja, gak usah sungkan. Jangan sungkan sama kakak ya. terima kasih banyak, Bos Jiang. Mungkin aku butuh bantuan nanti. Oke deh, aku pergi duluan. Tak menyangka hasilnya banyak. Seketika langsung dapat untung jutaan yuan. Cobalah obat itu di rumah. Kalau hasilnya bagus nanti, beli untuk keluarga. Supu kuat ini benar-benar warisan dewa. Aku bisa angkat ribuan jin dengan mudah. Aku rasa satu pukulan bisa bunuh harimau. Tak sangka efek pil ini hebat. Sebaik ini, rasanya seperti tiba-tiba jadi sangat pintar. Aku ingat hal-hal kecil dengan jelas. Rasanya bisa baca 10 baris sekaligus. Aku kini punya kekuatan lindungi diri. Rasanya, puluhan orang pun tidak bisa mendekat. Selanjutnya adalah menyewa bukit belakang itu. Mengembangkan industri buah persik dengan baik. Tapi, Desa kita benar-benar sangat miskin. namun, dulu saat kuliah, semua warga desa yang membantu saya banyak hal. Sudah waktunya mengantar mereka menjadi kaya. Hei,
Kamu dengar tidak? Keluarga Laushi di desa kita. Mahasiswa itu dipecat dari perusahaannya. Sekarang siap pulang bertani. Apa gunanya Laushi biayai mahasiswa? Sekarang dia pulang bertani kan? Sama sekali tidak ada masa depan. Shijin satu-satunya sarjana di desaku. Apa gunanya kuliah? Pada akhirnya, bukankah pulang bertani juga? Ternyata Shijin juga tidak seberapa. Penghasilanku kurang dari toko milik anakmu. Itu penghasilan anakku sebulan. Lihat lagi mahasiswa itu, Shijin. Sekarang, bukankah dia pulang untuk makan dari orang tuanya? Minum dari orang tuanya? Aduh. Permisi, kepala desa ada di sini. Saya ada urusan dengannya. Ingin berdiskusi dengannya sebentar. Aduh, Xiaojin, kepala desa tidak ada di kantor desa. Ada apa kamu cari kepala desa? Kamu minta kerja dari kepala desa? Kamu sudah kuliah berapa tahun? Kamu masih bergantung pada orang tua? Gak boleh gitu loh. Bukan, tidak begitu. Aku mau bicara sama kepala desa. Kita sewa lahan bukit belakang ya, mengubahnya jadi perkebunan. Apa? Kamu mau menyewa bukit belakang itu? Itu butuh sekitar 200.000. Akhir-akhir ini aku punya sedikit uang. Kepala desa tidak ada. Aku pergi duluan ya. Apa? Kamu mau menyewa bukit belakang itu? Itu butuh sekitar 200.000. Akhir-akhir ini aku punya sedikit uang. Kepala desa tidak ada. Aku pergi duluan ya. Wah, hebat banget. Aku tahu anak itu berbeda. Pasti punya kemampuan kan? Usianya masih sangat muda. Dia punya tabungan ratusan ribu. Xiaojing ya. Kamu kerja baik di kota ya? Ngapain pulang ke desa miskin ini? Kepala desa, aku tidak kembali. Aku ingin bantu keluargaku. Untuk apa kembali ke desa? Orang desa kita, semua pengen banget pergi keluar desa. Aku ingin berkontribusi untuk kampung halamanku. Kamu baik sekali. Ngomong aja, ada apa nyari aku? Begini ceritanya. Aku mau tanah belakang bukit. Dikontrak sepenuhnya olehku. Buat bikin perkebunan. Ini bikin jual barang lebih mudah. Xiaojing ya, tanah belakang gunung disewakan. Udah disewakan? Iya, udah disewakan. Nona, kalian anak-anak datang berwirausaha di desa. Aku seharusnya mendukung kalian. Tapi Tuan Wang punya banyak kekayaan. Kita tidak bisa melawannya. Tanah ini Pak Wang mau sewa. Iya, dia mau bikin taman ekologi. Sebenarnya ingin kuasai bukit belakang. Tempat yang pemandangannya indah banget itu. Sebenarnya awalnya aku tidak mau menyetujuinya. Dia bilang tidak akan menandatangani kontrak. Dia bakal ngacauin semuanya. Pak Wang itu hatinya sangat jahat. Tahun lalu, dia nyewa tanahku. Uang sewa dibayar setelah 6 bulan. Mata air di bukit belakang. Tapi sumber air seluruh desa kita. Kalau dia ambil untuk bikin estat, entah jadi apa nantinya. Ya, Tuan Wang terkenal sangat serakah. Katanya dia punya sebuah perusahaan. Yang namanya apa gitu? Geng hitam. Khusus dia gunakan untuk menangani orang-orang yang tidak patuh ini. Nona, ganti sajalah lahannya. Tuan Wang kejam. Dia bisa melakukan apa saja. Ini semua demi kebaikanmu juga. Kepala desa. Kontrak itu belum ditandatangani. Kalau begitu, kalau belum ditandatangani, masalah ini mungkin masih bisa dibicarakan. Orang tua ini, Siapa kamu? Aku mau kontrak. bagaimana persiapan administrasinya? Orang tua ini, Siapa? Aku tanda tangan kontrak. bagaimana persiapan administrasinya? Saya sudah bawa kontrak ini juga. Kamu cuma perlu tanda tangani saja. Masalah ini selesai deh. Tuan Wang. Bukit belakang ini lahan desa. Siapa yang seharusnya mendapat kontrak pengelolanya? Siapa yang tulus untuk desa? Aku mana tidak memikirkan kepentingan desa. Aku membangun perkebunan besar untuk desa. Membawa pendapatan pajak untuk desa. Bisa kasih pekerjaan buat warga desa. Kamu bisa? Sewa, petik persik, janji 80, cuma 50. Jangan lawan, atau kamu akan dipukul. Sialan. Orang ini muncul dari mana? Berani kamu bantah aku? Jangan bergerak. Kamu sombong? Berani sentuh aku? Bro, maju serang dia. Hei bocah, yang pintar, pergi jauh dari sini. Kalau tidak, aku patahkan kaki anjingmu. Patahkan kakiku? Coba saja. Kamu ya. Dan lagi, siapa ikut maju bareng? Jangan sembarangan, kami orang Pak Wang. Orangnya Pak Wang, orang Pak Wang boleh menindas warga. Bocah, kamu menghalangi jalanku. Dengar ya, aku punya koneksi di kabupaten loh. Hari ini kamu pukul orangku, besok kamu pasti langsung ditangkap. Hei. Jangan bergerak. Kamu bisa menahan hari ini? Tidak bisa menahan? Besok setelah kamu menyinggung aku bikin desa ini nggak tenang. Pak Wang, yang menindas pedagang dan menguasai pasar, kamu tidak takut kena balasan? Balasan? Di sini, akulah balasannya. Percaya tidak? Aku blokir jalan desa dengan bulldozer. Kalian tidak bisa masuk atau keluar.
Wah, hebat sekali Pak Wang ya. Wah, hebat sekali Pak Wang ya. Nona Tang, kok kamu datang? Aku datang untuk melihat penyelamat nyawaku. Wah, Pak Wang malah ancam dia. Aduh, ini salah paham. Nona, aku bukan ancaman untuk penyelamatmu. Kami datang untuk membicarakan hal itu. Soal kontrak penyewaan. Membicarakan? Apa perlu bawa tongkat untuk berdiskusi? Perlu ancam halangi jalan buat diskusi? Bos Wang memperlakukan seperti ini penyelamat nyawa keluarga kami. Sepertinya dia sama sekali tidak menghargai keluarga Tang kami ya. Nona muda, Kalau saya tidak salah ingat, Bos Wang. grupmu di bawah Li kan? Seharusnya kita bicara dengan keluarga Li tentang kepemilikan grup ular hitam kalian. Nona Tang, saya salah. Saya sadar saya salah. Benar, saya pergi sekarang juga. Tunggu. Tanah di bukit belakang, keluarga Tang bekerja sama dengan desa. Kamu jangan datang lagi ya. Aku tidak akan datang lagi. Kenapa kalian semua diam saja? Pergi sana. Nona Tang, kalian sangat membantu desa ini. Saya, kontrak dan prosedur sudah siap. Kamu cuma tanda tangan di sini. Tanah di bukit belakang itu nanti menjadi milikmu untuk dikontrak. Beneran? Pak Kades, terima kasih banyak ya. Hei semuanya, aku berjanji kepada kalian semua. Setelah perkebunan bukit belakang selesai, uang bantuan desa lebih tinggi dariku. Xiao Jing ya, Paman sudah lama melihatmu tumbuh dewasa. Soal pekerjaanmu, Paman percaya padamu. Kami lihat Xiao Jin tumbuh sejak kecil. Tanah ini disewakan ke Xiao Jin. Kami semua jadi tenang. Di mana Xiao Jing perkebunan sudah selesai dibangun, kami semua bantu kamu ya. Ini uang kontraknya. Silakan ambil. Hei Nona Tang. Bisa mendapatkan kontrak sewa tanah ini. Terima kasih banyak sekali ya. Tenang saja, ada saya di sini. Mereka tidak berani berbuat sembarangan. Tanah ini kamu pakai bebas. Jangan berdiri di luar terus. Depan itu rumah saya. Jika Anda tidak keberatan, ayo makan di rumahku dulu. Saya yang masak sendiri. Baik, Silakan. Aduh, cantik banget. bos, ini pacar kamu ya? Aduh, wajahnya manis banget deh. Kayak dari lukisan keluar gitu. Bukan gitu, Ma. Jangan salah paham. Ini cuma teman doang. Kebetulan hari ini pas. Bawa dia ke rumah makan bareng. Ibu paham? Ibu paham? Waktu aku baru kenal ayahmu dulu, awalnya juga cuma temen doang. Belum sampai 2 bulan. Kita udah jadi satu keluarga, terus baru ada kamu deh. Tante, sebenarnya Shi Jin dulu pernah menyelamatkan aku sekali. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Aduh nak, waktu itu kamu gak terluka kan? Kamu tidak bilang ke keluarga? Lah terus kamu datang kali ini. Ya, jadi istrinya dong. Jujur aja deh, Xiao Jin, anak kami, jujur sejak kecil. Hatinya baik, menikah sama dia pasti gak salah. Aduh, Ma, kamu mikir apa sih? Beneran cuma teman biasa doang. Jangan asal jodohin orang deh. Paman dan tante itu, aku bawa hadiah kecil kali ini. Gak mahal sama sekali. Mohon kalian harus terima ya. Aduh, anak baik banget. Bawa hadiah juga. Oh ya, Xiao Jing, aku dan ayahmu baru makan. Ayo, kita jalan-jalan. Biar pencernaan lancar. Kalian makan pelan-pelan aja ya. Gak usah buru-buru beresin. Tenang aja. Ayo jalan yuk. Jangan dimasukin ke hati ya. Ibuku emang biasanya gini. Suka terlalu khawatir ini itu. Repot-repot gak jelas. Gak apa-apa. Sebenarnya sifat tante itu baik banget. Orangnya ramai dan ceria banget. Gak kayak aku. Rumahku selalu sepi terus. Sepi sekali gak ada suasananya. Coba kamu cicipin masakan rumahku. Ikan ini ya. Ini enak banget. Kamu, cobalah ikan dari rumah kami. Ini ikan apa? Enak banget gini. Ini lebih enak. Terima kasih. Kalau ikan ini enak, aku ambilkan untukmu. Lalu persik dari rumahku ini. Cobalah, ini sudah sangat laris. Nanti pulang, aku kasih kamu beberapa. Ini. Jangan-jangan ini persik dewa ya? Iya, persik dewa. Persik dewa yang kamu maksud? Iya. Ini. Di luar harganya ratusan per buah. Terus, ini tak ternilai. Aduh. Pedagang memang semua licik, ya. Aku jual 100 yuan per kilogram. Jual sumur tua 100 per biji. Oh ya lupa, aku datang buat berterima kasih. Hal kamu selamatkan aku waktu itu. Ini hadiah terima kasih buat kamu. Lengzi ini.
Aura spiritualnya sangat kental. Kalau bisa dibudidayakan dengan baik, mungkin beneran bisa tumbuh obat dewa. Aku harus tingkatkan kekuatanku. Aku butuh dorongan obat dewa ini. Wah, pas banget. Nona Tang, terima kasih banyak. Nggak apa-apa. Sebenarnya, aku datang kali ini. Aku mau minta bantuanmu sedikit. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku pasti akan membantumu. Aku ingin bertanya padamu. Mau tidak mau jadi pacarku? Kamu serius mau nikah denganku? Bukan begitu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun besar kakekku. Kakekku kondisi kesehatannya selalu tidak stabil. Dia paling khawatir padaku. Jadi, bisakah kamu jadi pacarku palsu di ulang tahunnya? Hanya di hari itu saja. Kamu minta aku berpura-pura jadi pacarmu. Tapi... Aku cuma orang desa biasa. Kamu putri, keluarga kaya. Kondisi status kita tidak sepadan. Kalau sampai ketahuan oleh kakekmu, nanti gimana? Nenekku bukan orang duniawi. Dulu dia juga sangat miskin. Kemudian dia kabur bersama nenekku, membangun usaha dari nol, mendirikan dasar kekayaan keluarga Tang. Jadi yang paling dia hina adalah anak kaya yang tidak berguna. Kalau kebongkar gimana? Kerabat keluargamu kan banyak banget. Kalau kerabat datang nanya sesuatu, aku belum bisa jawab sekarang. Nggak mungkin bikin jawaban dadakan dong. Nggak perlu bikin jawaban secara dadakan. Kamu cukup jadi dirimu sendiri aja. Kakekku paling benci orang licin lidah itu. Dia sering bilang, orang hidup seumur hidup ini, hal terpenting adalah ketulusan hati. Kamu santai aja ya. Katakan yang sebenarnya sesuai pertanyaannya. Lagi pula kamu orang desa. Paham pekerjaan pertanian, bisa mengenal kondisi gunung. Ketika dia tahu semua hal ini, siapa tahu dia tertarik. Loh, Iya deh. Baik, aku setuju sama kamu. Ayo kita latihan dulu ya. Kalau nanti pas mainnya ketahuan kebohongan, kan rusak semuanya nanti. Masa sih? Datangnya benar-benar nggak pas waktunya. Sudahlah, mending ke bukit belakang dulu. Ada harta yang bisa kubawa? Nona Tang. Makan pelan-pelan ya. Aku ada urusan sebentar. Saya urus dulu ya. Terima kasih snacknya ya. Bupati, hal yang aku suruh kamu kerjakan. Gimana hasilnya? Lapor Tuan Suci. Awalnya, kepala desa mau tanda tangan. Tapi tiba-tiba, muncul pemuda gegabah. ikut campur seenaknya. Begitu maksudnya. Jadi kamu tidak berhasil menyelesaikannya? Ampun Tuan Suci. Ampun Tuan Suci. Awalnya bocah itu tidak ada apa-apanya. Lalu keluarga Tang tiba-tiba muncul. Bahkan menunjuk hidungku sambil memaki aku. Kata-katanya kalau aku berani menginjakan kaki satu langkah lagi ke desa itu, mereka akan mematahkan kakiku. Keluarga Tang benar-benar tak bisa lawan. Keluarga Tang. Mereka juga tahu soal takdir suci. Berani mengusik takdir suciku. Bahkan kalau itu keluarga Tang, harus siap hancur berkeping-keping. Tunggu saja. Tidak butuh waktu lama. Aku akan buatnya rasakan keputusasaan nyata. Lewat jangan sampai terlewat. Porcelain Ching, baru aku dapat. Ayo lihat-lihat. Lihat dulu dong. Giok peninggalan leluhur. Dijamin 100% asli. Akan ke rumah Lin besok. Siapkan hadiah yang pantas sebelum pergi. Aku coba pasar antik hari ini. Aku dapatkan kemampuan mata surgawi. Aku kasih tahu kamu. Porcelain Giok ini pusaka keluargaku. Barang tunggal peninggalan dinasti Tang. Kamu malah menjatuhkannya sampai pecah gini. Ganti rugi uang untukku. Itu kamu sendiri yang menjatuhkannya. Kenapa sekarang malah salahkan aku? Aku sendiri yang menjatuhkannya. Hei semuanya, nilai dong. Aku sudah memberinya porselen itu. Dia pura-pura tidak pegang kuat. Jatuh ke lantai. Sekarang malah mau memeras aku. Dia sengaja menjebak. Kamu bilang palsu ya, palsu dong. Kalau tidak, kita bertaruh ya. Kalau ini asli, kamu beli harga 2 kali lipat. Gimana? Barang asli, kamu rela jatuhin, aku terima taruhanmu. Tunggu sebentar. Porselen giok ini asli. Anak muda, kamu nggak salah lihat kan? Kalau ini beneran, dia mungkin bakal jatuh kan? Bener, ini memang porcelain dinasti Tang. Dengar tidak? Si adik kecil ini udah bilang ini barang asli. Cepat bayar ganti rugi sekarang. Kelihatannya si gemuk Wang hari ini bakal untung besar lagi. Iya bener banget. Orang tua ini kelihatan kaya raya. Kira-kira setelah urusan ini selesai, dapat uang banyak lagi. Anak muda ini sial banget. Kamu merusak rencana Wang Pangzi. Kalau tidak, Wang dapat lebih banyak. Baiklah, kamu bilang. Berapa harganya? Aku mau angka ini. Oke, 200.000. Aku transfer ke kamu. 200.000? Kamu anggap aku pengemis ya?
Yang aku mau itu 20 juta. Waduh, 20 juta? kenapa kamu tidak merampok saja? Kita sepakat 20 juta. Jika kamu tidak punya uang ini, hari ini kamu jangan keluar. Jalan ini. Menurutku sih, harganya layak segitu. Oh, Omongan abang ini benar banget. Aku salah ingat. 50 juta, benar? Bukan. Maksudku 50 yuan. Tidak mungkin. Kamu main-main sama aku ya? Ini porselen Gyeoktang, bener kok. Ada retakan lebar di band. Diperbaiki lem beras ketan dan gips. Ditambah lagi beberapa pecahan porselen ini. Usianya semuanya nggak sama. Aku bilang harganya cuma 50 yuan. Karena ini cuma pajangan doang. Kamu ngawur. Aku kasih tahu ya. Pasti ngawur banget. Aku ngawur. Aku ambilkan cuka putih. Gips kena asam, pasti berbuih. Sekali tes, langsung ketahuan. Kamu sengaja memecahkannya, tapi karena retakan ini baru retak belakangan ini, hancur sendiri dalam beberapa hari. Daripada rugi di tangan sendiri, mending main sandiwara kecil aja buat cari uang cepat. Ini memang ada bekas perbaikan, warna sambungannya juga nggak cocok. Aku kasih tahu kamu, jangan sembarang tuduh orang. ini aduh. Lihat jari itu, Masih ada bubuk gips yang menempel. pasti tadi kena saat menambal ya. Aduh. Anak muda, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bocah, aku ingat kamu. Jangan temui aku lagi ya. Anak muda, terima kasih. Bukan aku mau ikut campur. Wang gemuk berkelana 10 tahun. Dia punya banyak tipu daya licik. Kamu harus hati-hati ya. Kalau ada masalah apapun, nanti kamu datang ke sini cari aku saja. Ini kartu namaku. Anda terlalu sopan, Pak Tua. Orang seperti ini hanya menyia-nyiakan waktu. Banyak sekali titik lemahnya, asalkan dia berani datang ke tempatku. Aku akan beri dia pelajaran. Tidak kelihatan. Hei anak muda, kamu keren banget. Aku sudah pikun karena tua. Aku ikut khawatir sama kamu. Hei pemuda, udah mau malam nih. Ayo mampir ke rumahku makan ya. Aku harus berterima kasih padamu. Anda terlalu sopan sekali. Aku harus cepat-cepat keliling. Sebelum orang-orang tutup lapak mereka. Coba peruntungan, siapa tahu. Aduh, pemuda. Kamu, siapa namamu? Rumahmu tinggal di mana ya? Nanti suatu hari aku suruh. Nenek masak ayam buat kamu. Kamu harus datang coba rasain ya. Nama cuma tanda pengenal doang. Urusan makan gak usah buru-buru. Kita pasti akan bertemu lagi nanti. Anak perempuan Wan ini sampai sekarang belum punya pacar loh. Pemuda ini matanya tajam banget. Sifatnya jujur dan mudah. Lihat kemampuannya mengenali porselen tadi. Kemungkinan besar dia seorang pengrajin ahli. Tapi namanya nggak aku tanya. Nanti gimana ngomong ke Wan ya? Aduh. Hei, udah keliling seluruh pasar barang antik. Aku belum nemu yang memuaskan. Semua orang di sini tidak bodoh. Barang berharga dipilih ahli. Sama sekali tidak giliranku. Hari sudah mulai larut. Kalau benar-benar tidak bisa, hanya bisa pulang duluan. Nanti datang lagi ya. Kamu pedagang penipu banget. Kembalikan uangku sekarang. Dulu kamu berkali-kali bilang, lukisan ini karya asli Wang Zizi. Tapi hasil identifikasi yang aku dapat, dia bilang ini adalah barang palsu. Wang Pincang, jangan bicara sembarangan loh. Aku cuma bilang itu tanpa asli. Aku tidak bilang ini asli. Hahaha, lagi pula kamu minta, aku buka mata. Ini bukan kesempatan bagus? Wang Pincang, jangan bicara sembarangan loh. Aku cuma bilang itu tanpa asli. Aku tidak bilang ini asli. Lagi pula kamu minta aku periksa ini. Hei, ini soal dapatkan barang murah. Bidang ini memang berisiko sejak awal. Hei, uang dan barang lunas. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Kamu, bersama si gemuk itu. Kalian saling bertransaksi di sini. Uang merah itu kelihatan semua. Kalian berdua kerjasama menipu aku. Aku sudah lihat semuanya. Jangan kira aku tidak tahu. Itu uang hasil kerja keras aku loh. Aku kasih tahu kamu, Wang Pincang, omong kosong tanpa bukti. Jangan rusak nama baikku di sini. Ini barang jaminanmu. Jam tangan ini ratusan yuan ya. Cukup buatmu makan mantau sebulan. Hahaha. Aku lawan kamu sampai mati. Aku lawan kamu sampai mati. Pincang sialan. Berani sekali kamu bergerak menyerang. Percaya aku buat kaki kamu yang juga pincang? Seumur hidup,
kamu merangkak di tanah. 150.000 yuan itu Adalah uang untuk pengobatan anak perempuanku. Kaki aku pincang, aku bisa tahan. Aku tak biarkan dia lumpuh seumur. Wang hari ini tak bisa kembali. Aku akan mati di sini. Wang pincang. Kamu mau mengancam siapa? Mau mati atau tidak? Gak ada hubungannya sama aku. Kalau mau mati, mati jauh-jauh sana. Jangan ganggu aku berbisnis. kamu. Lukisanmu itu. Aku ambil. Adik kecil. Lukisan ini palsu loh. Kamu bakal rugi kalau bawa pulang. Asli atau palsu? Belum pasti sekarang. Ini ada 150.000. Kalau kamu rasa cocok, berikan lukisannya ke aku. Uangnya kamu bawa. Adik kecil, ini tidak bisa. Ini cuma tumpukan kertas tidak berguna. Mana bisa aku biarkan kamu mengeluarkan uang sia-sia kayak gini? Aduh, Orang bodoh mau beri duit. Aku rasa kamu bodoh. Dia juga bodoh. Cepat serahkan lukisan itu. Jangan halangi dia jadi korban rugi. Adik kecil, uang ini aku terima deh. Sekarang lukisan ini milikmu. Lukisan ini cuma ratusan rupiah. Orang bodoh bayar 150.000 untuk beli lukisan jelek ini. Lukisan jelek ini cuma ratusan yuan. Ada orang bodoh untuk beli lukisan jelek ini. Oh, dibawa barang palsu ini. Tapi milik Tang Bohu. Lukisan asli perjalanan gunung musim gugur. Nilai pasarnya puluhan juta. Kamu ngomong sembarangan. Ini tidak mungkin. Aku ngomong sembarangan. Kamu udah punya mata bertahun-tahun. Patina dan nuansa tinta lukisan asli. Masih perlu aku ajarin cara melihatnya? Wah, lukisan asli Tang Bohu. Lukisan lain tersembunyi di sini. Memang orang baik dapat balasan baik. Bahkan, menjual sebuah lukisan bernilai puluhan juta sampai berhasil terjual. hanya seharga 150.000 saja. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang jahat dapat balasan jahat. Tuan Li, kamu jual. Saat aku melukis, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Kakiku. Jangan bergerak. Gimana? Tidak sakit lagi. Sembuh. Kakiku sudah sembuh. Tabib Sakti, kamu benar-benar tabib sakti. Hanya trik kecil saja. Kamu. Tunggu saja kamu. Tabib Sakti. Tolong selamatkan. Anak perempuanku. Dia juga punya penyakit kaki. Tolong selamatkan dia. Baik, aku akan sujud kepala untukmu. Baik. Aku setuju. Ini juga sebagai balasan untuk atas kesempatan baik ini. Bangunlah dulu, boleh? Terima kasih banyak, Tabib Sakti. Sayang, ini kakak pahlawan ayah untukmu. Dialah yang menyembuhkan penyakit ayah. Benarkah? Hei, tentu saja benar. Serahkan sisanya ke kakak saja. Penyakitnya belum meresap ke sumsum tulang. Gunakan pijat dari Ben Chao Jing, berikan kekuatan spiritual. Bisa paksa keluar benih penyakitnya. Ayo coba berdiri. Ayah. Aku bisa berjalan. Terima kasih, Tabib Sakti. Terima kasih, Tabib Sakti. Cepat bangun. Ini adalah pusaka keluarga kami. Tidak terlalu berharga secara uang. Budimu yang menyelamatkan nyawa. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mohon terimalah ini. Ki Naga ada di kiok ini. Ada jalan ke alam dewa? Atau jalan menuju alam dewa sebelumnya dibuka oleh seseorang? Dunia ini tak sesederhana yang kukira. Sebelum aku memiliki kekuatan yang cukup, aku harus tetap bertindak tidak mencolok. Kalau begitu, aku akan menerima giok ini. Nak, istirahat beberapa hari ya. Tak lama lagi jadi normal. Nak, cepat terima kasih kakak dewa. Terima kasih, Kakak Dewa. Jangan sungkan.
sembuhkan penyakitmu dengan baik. Kalau gitu aku pergi duluan ya. Ayah. Tadi kakak Dewa menaruh benda ini di tanganku. Terima kasih Dewa. Terima kasih ya Dewa. Sepertinya sihir terus-terusan buatku. Masih terlalu sulit untuk kulakukan. Ini. Apakah itu kekuatan kebajikan? Bahkan membuatku merasakan tanda-tanda terobosan. Kali ini ya, terima kasih banyak ya kalian. Bahkan membuatku merasakan tanda-tanda terobosan. Kali ini ya, terima kasih banyak ya kalian. Ada formasi pertahanan yang bisa menahan satu serangan mematikan. Kali ini aku dapat harta bagus. Aku dapat jasa baik. Bahkan membuatku bisa menyentuh ambang terobosan. Kekuatan jasa ini tidaklah sesederhana yang aku bayangkan. Aku harus banyak kumpulkan jasa baik. Akhirnya datang lagi. Apa keuntungan kali ini? Batu roh. Ternyata ini batu roh. Ini dari kitab 1000 Rempah yang tercatat Yun Ling Dan ya. Meski para dewa ini tak peduli. Tapi bagi aku, dengan pil-pil obat ini, aku bisa menerobos lagi. Dan memasuki tahap fondasi pembentukan. Aku akhirnya sampai tahap fondasi. Ada obat dan batu. Cukup untuk aku berlatih kultivasi. Kakek, kamu dijahati di pasar. Gimana? Kamu gak apa-apa kan? Hei, Wan, kamu tenang saja. Kakek nggak apa-apa, pemuda bantu kakek. Sayangnya, nggak sempat minta kontaknya. Kalau begitu, kalian berdua bisa saling mengenal, ya? Kakek, aku udah punya orang yang suka. Aku juga sudah sepakat dengannya. Besok ulang tahunmu. Aku bawa dia. Siapa yang layak? Wan, kesayangan kakek nih. Besok kakek mau lihat baik-baik. Dia sebenarnya cuma orang biasa. Dia berbeda dari anak kaya itu. Lagi pula, dia juga menyelamatkan. Nyawa aku terakhir kali. Itukah Shi Jin yang kamu sebutkan? Iya, kakek. Nanti saat dia datang besok, jangan bully orang biasa ini. Aku pernah ceritakan tentangmu kepadanya. Dia sekarang sangat mengagumimu. Kamu gadis kecil ini. Tenang saja. Kakek mendukungmu. Sayang sekali pemuda itu. Kakek rasa dia dan kamu sangat cocok satu sama lain. Sayang sekali pemuda itu. Kakek rasa dia dan kamu sangat cocok satu sama lain. Tak sangka pakaianku yang kupilih teliti sama dengan pelayan. Tidak apa-apa. Kamu kan pacarku Tang Lin Wan. Semua pakaian sama saja. Kamu jalan-jalan dulu di sini saja. Aku mau mencari kakek sebentar. Ya. Halo, kamu si pelayan. Ngerti aturan nggak? Pergi, ambilkan aku segelas lafit. Kamu bicara sama aku? Ada orang lain di sini? Aku bisa membuatmu pergi sekarang. Sepertinya kamu salah paham. Aku bukan pelayan sama sekali. Minuman ada di atas meja. Minum sendiri? Siapa kamu? Berani sekali kamu ngajarin aku. Aku pacarnya Tang Lin Wan. Aku pacarnya Tang Lin Wan. Kampungan, berani bilang pacar Tang Lin Wan? Hei, lihat dirimu sendiri. Benar-benar kodok pengen makan daging angsa. Iya benar, pelayan ini jangan-jangan sudah gila ya. Dia pikir jadi pacar Nona Tang, bikin aku ketawa mati. Siapa yang tidak tahu? Keluarga Li sangat kaya dan berpengaruh. Status kita cocok sama keluarga Tang. Keluarga Tang ingin menjodohkan mereka. Dengar tidak? Tang Lin Wan. Cepat atau lambat dia milikku. Kamu jangan bermimpi siang bolong deh. Jadilah pelayan yang baik saja. Aku benar-benar pacarnya Tang Lin Wan. Kalau kalian tidak percaya, silakan tanya dia saja. Termasuk pesta malam ini. Dia juga yang mengundangku ke sini. Diam. Kalau Lin Wan punya pacar, masa aku sebagai ibunya tidak tahu? Aku dan Tuan Li sudah sepakat mengumumkannya tepat di pesta hari ini. Pertunangan dia dengan Lin Wan. Dengar tidak? Lin Wan pasti jadi milikku. Kamu ini cepat pergi dari sini. Orang-orang, usir dia keluar. Aku lihat siapa berani mengusirnya. Shi Jing adalah pacarku. Aku lihat siapa berani menyentuhnya. Masa pelayan ini pacar Nona Tang? Sepertinya Tuan Li kalah hari ini. Lin Wan, jangan bercanda denganku. Orang kampung ini
Kamu diam. Dia adalah orang yang aku pilih. Tidak usah kamu ikut campur. Ma, soal pertunangan yang kamu bicarakan, aku tidak pernah setuju sama sekali. Pernikahan adalah urusanku sendiri. Keluarga Tang kita belum butuh pernikahan aliansi. Kamu, anak gila kamu. Keluarga Li itu keluarga seperti apa? Sedangkan dia statusnya apa? Status atau bukan status, tidak penting. Yang penting adalah Lin Wan mau bersamaku. Aku pasti baik pada Lin Wan. Apa yang kamu punya untuk dia? Tang Lin, dengar. Keluarga Tang membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Bukan untukmu terjebak asmara di sini. Diam. Keluarga Tang kita sampai sejauh ini. Aku bukan jual putriku untuk maju. Keluarga Tang kita sampai sejauh ini. Bukan dengan menjual putriku. Anda adalah kakeknya Lin Wan. Anak muda, kita bertemu lagi. Terima kasih banyak ya. Zi Feng. Aku bikin keluarga Tang sampai sekarang. Agar kalian punya lebih banyak pilihan. Kalau kamu rasa keluarga Li bagus, mending kamu yang menikah saja. Wan suka siapa? Itu adalah kebebasannya. Tidak ada yang boleh memutuskan untuknya. Ayah, kami demi kebaikan Syawan. Apa yang aku katakan? Kamu tidak dengar ya? Atau kata-kata orang tua sepertiku? Sekarang kalian sudah tidak peduli lagi. Tidak berani. Kami nurut, kata ayah. Kakek, jangan takut ya. Ada kakek di sini. Kakek akan lindungi kamu. Namamu Xi Jin kan? Ah, iya. Tidak disangka kita memang berjodoh ya. Dulu sering dengar Lin Wan ceritakanmu. Kita sudah bertemu sejak lama loh. Bocah. Jangan sakiti Wan ya. Kamu pasti dapat akibatnya nanti. Kakek, jangan bercanda dengannya lagi ya. Karena semua orang sudah datang. Baik saya umumkan pestanya resmi dimulai. Baik. Kakek, jangan bercanda dengannya lagi ya. Karena semua orang sudah datang. Baik, saya umumkan pestanya resmi dimulai. Baik. Patang, semoga Anda selalu sehat. Ini ginseng liar 100 tahun dari... Ini hadiah kecil tanda hormat saya. Terima kasih, Patang. Saya dengar Anda suka kaligrafi. Lihat lukisan ini, ya... Aku susah payah dapat ini. Ini naskah asli Song Dynasty. Hari ini untuk Patang. Terlalu perhatian. Ini lukisan Autumn Mountain Travel. Saya belum lihat itu. Tuan Muda Li memang sangat dermawan. Berapa harganya? Uang tidak penting. Yang paling penting adalah niatnya. Aku keluarkan 3 juta ini. Bisa membuat Pak Tang senang. Itu adalah kebanggaan besar bagiku. Cuma tidak tahu hari ini pesta ulang tahun Pak Tang. Pacar Nona Tang hadiah apa? Jangan-jangan itu adalah barang khas daerah ya? Lukisan ini palsu. Terima kasih. Lukisan ini palsu. Anak muda, kamu ngerti tidak sih? Ini dibeli Li Xiao dengan mahal. Kamu bilang palsu, jadi palsu. Anak ini tidak bawa barang. Sengaja memfitnah Tuan Li. Lukisan ini palsu kan? Xi Jing. Makan boleh dimakan sembarangan, tapi ucapan tidak boleh diucapkan sembarangan. Apa dasar kamu bilang hadiahku palsu? Aku punya lukisan itu loh. Apa? Dia juga punya. Mana mungkin? Lukisan Qiushan Xinglutu apa sudah jadi kubis putih murah? Kamu juga punya. Aku mau lihat tanganmu. Apa sebenarnya lukisan Qiushan Xinglutu? Itu ini loh, aku belinya jutaan loh. Aku punya sertifikat otoritatif. Li Xiao punya kekayaan besar. Dia sudah melihat segala hal. Menurutmu cuma cari perhatian ya? Lukisanku sih tidak mahal. Beli dari orang asing. 50.000 versus asli jutaan. Anak muda jangan berpura-pura tahu. Xi Jing benar-benar memalukan diri sendiri. Berani mengeluarkan lukisan 150.000 itu. Ada satu di sini juga. Kalau begitu keluarkan, biar kita lihat. Ini juga ada. Kalau begitu, keluarkan, biar kita lihat. Wah, ini asli loh. Menurut pandanganku nih, ini bahkan bukan barang palsu. Kamu hanya kain yang biasa saja. Karena Pak Tang suka barang antik. Hari ini banyak ahli di sini ya. Silakan cek kebenarannya. Ya, Lao Hei. Ya, kamu ketua asosiasi penilai barang antik. Bagaimana kalau kamu yang membantu memeriksanya? Lihat 2 lukisan ini. Karena Pak Tang sudah berbicara begitu, aku akan naik lihat untuk kalian. Ya. Ya, ini asli. Ini baru karya asli yang beneran. Lihat tapakan di Gugong. Promosi Yungu pasti tepat. Kertas kunosong. Ini bukan tiruan teknik modern loh. Kamu ngomong sembarangan. Barang saya ada Certificate Authentication. Sekarang harganya berapa per lembar? Kamu sendiri tidak tahu? Paling-paling cuma bernilai beberapa ribu. Hal hari ini, saya Li Xiaolu ingat ini. Anak muda, kamu tunggu saja. Minggir. Hei. Xiaoxi ya, kau memberiku hadiah besar hari ini. Saya dengar dari si gadis Wan. Kamu sebelumnya pernah menyelamatkan dia sekali. Kalau begitu,
Keluarga Tang saya jadi berhutang budi yang sangat besar kepadamu. Pak Tang, Anda terlalu sopan. Sebenarnya kalau pada saat itu, dalam situasi seperti itu, siapapun pasti akan menolong. Tidak ada yang namanya berhutang budi. Tidak begitu, kakek. Berkat Xi Jing saat itu, ginseng darah 100 tahun, selamatkan aku. Kalau tidak, sekarang kamu gak bakal lihat saya lagi. Anak hebat, punya pandangan bagus, tapi juga punya tanggung jawab. Wan, ikut sama kamu. Aku merasa tenang banget. Oh ya, Li Xiaoluo. Orang itu kejam. Grup ular hitam pada masa itu adalah perusahaan di bawah naungannya. Sekarang dia malu banget. Aku khawatir dia akan mencelakai kamu. Xiaoxi, urusanmu urusan keluarga Tang. Kalau butuh apapun, bilang saja. Tuan Tang, Anda terlalu sopan. Aku masih yakin bisa menghadapi mereka. Oh, anak muda dari keluarga Li. Datang ke tempatku mau ngapain? Yang mulia, pendeta suci. Aku siapkan anak-anak segar untukmu. Dia punya maksud tersembunyi. Bilang saja, mau minta aku bantu menyingkirkan duri dalam daging yang mana tak bisa disembunyikan dari pendeta. Aku minta tolongmu soal orang bernama Ishi. Nanti setelah urusan ini berhasil, aku akan berikan makanan segar untukmu. Bilang saja mau minta aku bantu menyingkirkan duri dalam daging yang mana memang apapun juga. Tak bisa disembunyikan dari sang dewa. Aku minta kau selesaikan masalah Ishi. Nanti setelah urusan ini berhasil, aku akan berikan makanan segar untukmu. Pas banget. Aku coba pasangan baruku. Lepaskan, biarkan mereka cicipi daging darah. Ini untuk paman dan tante. Kemarin datang terlalu terburu-buru. Tidak sempat menyiapkan hadiah apapun. Baik, aku sampaikan ke orang tuaku. Aduh, Wan, kapan kamu datang? Anak Xiao Jing bahkan tidak memberitahu kami sedikit pun. Kalau sudah datang, makan di rumah. Aku suruh pamanmu tangkap 2 ikan. Tidak usah, Tante. Tante, aku tidak makan di sini dulu ya. Aku antar Ishi pulang lewat sini. Sekarang dia sudah sampai. Aku pulang duluan ya. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Hati-hati apanya? Xiaowan, tunggu sebentar ya. Tante ambil jus persik buatan sendiri. Kamu coba rasakan ya. Hehehe. Xiaowan, coba rasakan buatan tante. Tante. Kok aku rasa ini minuman keras? Tante, saya tidak makan di sini. Aku antar Xi Jin pulang lewat sini. Sekarang dia sudah sampai. Aku pulang duluan ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Aduh, ngapain lambat-lambat? Xiaowan. Tunggu sebentar ya. Tante ambilkan jus persik buat kamu. Coba. Xiaowan, coba cepat. Gimana rasanya buatan tante? Wah, tante. Kok aku rasa ini minuman keras? Aduh, Pak Tua. Kamu salah taruh minumannya ya. Jangan minum kalau mau nyetir. Jangan nyetir kalau sudah minum. Xiaowan, jangan buru-buru pulang ya. Biar pamanmu ambil 2 ikan besar. Makan di rumah hari ini aja. Oke? Ayo. Sepertinya ibuku benar-benar suka kamu. Kamu tetap tinggal makan saja. Oh, oke. Kebetulan aku mau bicara sama kamu. Ayo. Wan, coba cepat ikan ini. Baru aja diambil pamanmu. Ini ikan mas rumput loh. Segar banget ikan ini. Dagingnya lembut kalau dimasak segar. Sama kayak beberapa orang. Kalau ketemu orang tepat, pegang erat. Kalau nggak ada kesempatan lagi. Warung ini. Wan, coba ikan ini cepat. Pamanmu baru saja menangkapnya. Ikan mas ini ya sangat segar loh. Ikan ini ya dimasak langsung setelah disembeli biar lembut. Sama kayak beberapa orang ya. Kalau ketemu yang tepat, pegang erat. Kalau lewat, kesempatan hilang loh. Dan gak ada warung lain lagi. Iya, Tante. Ikan ini benar-benar enak banget. Masakanmu lebih enak dari restoran. Kalau suka, makan lebih banyak ya. Anak Xi Jin ini ya. Wah, dari kecil dia jujur. Musim dingin, bantu tetangga angkat air. Sekarang dia sudah kerja. Masih selalu memikirkan urusan desa. Aku cuma kurang pandai bicara. Xiao Jin, cepat ambilkan air minum untuk Wan. Kamu duduk melamun aja ngapain sih? Kamu makan dengan sangat nikmat. Jadi lupa ambilkan air. Wan, lihat deh, orangnya baik dan jujur banget. Wan, keluargamu kerja apa ya? Keluarga kami cuma jalankan usaha kecil-kecil. Aku anak tunggal di rumah. Wah, itu sangat bagus deh. Di keluarga kami cuma ada Xi Jin. Cuma 1 anak laki-laki. Kalian berdua bersama. Persis kayak orang dari lukisan. Melihatnya, bikin aku merasa senang banget. Tante. Tante terlalu memuji saya. Mama, apa yang kamu lakukan sih? Jangan takutkan dia. Aku ngomong bener. Wan ya, kalau Xiao Jing mengganggumu, kamu langsung bilang ke tante. Tante akan ajari dia ya. Tante. Tante terlalu memuji saya. Mama,
Apa yang kamu lakukan sih? Jangan takutkan dia. Aku ngomong benar. Wan, iya. Kalau Xiao Jing mengganggumu, kamu langsung bilang ke tante. Tante akan ajar dia pelajaran ya. Tidak akan begitu. Tante Shi Jing orangnya sangat baik. Bagus deh begitu. Tetangga kita, Paman Zhang. Bibi Zhang mau bicara dengan kita. Oh iya. Aku lupa soal itu. Kami mau pergi sekarang. Kamu tenang. Bukan mama. Aku baru saja ketemu Bibi Zhang. Dia tidak bilang mau cari kamu. Waktu itu, Bibi Zhang bilang padaku, kamu tidak ada di sana, kalian makan enak, jaga dia baik. Kamu lagi-lagi tidak menjaganya dengan baik. Kembali, aku tak akan memaafkanmu. Hei. Yuk, pergi. Bukan begitu. Orang tuaku memang seperti itu. Jangan tersinggung ya. Oh iya, kamu mau cari tadi? Aku ada hal yang mau dibicarakan. Ada apa sih? Oh, gini loh, kamu mau kebun di bukit belakang? Menurutku idemu itu bagus banget. Aku kepikiran, kita kerjasama, kamu yang menyediakan barangnya. Terus, aku yang jualan luar negeri. Gimana menurutmu? Bisa? Kamu bantu jual buah persikku sekarang? Iya. Keluarga Tang bakal biayain jalan desa, bangun penampungan air, dan gudang pendingin. Dengan begitu, Bukan cuma memudahkan kamu jual persik, ini memudahkan warga mengangkut hasil pertanian. serta bepergian. Soal harga, tenang. Tang family janji jawaban memuaskan. Ini kabar baik buat warga desa. Terima kasih atas bantuanmu. Oh iya, ada satu hal lagi. Kakek sering ngomongin kamu. Kakek masih kira kita pacaran. Jadi, sejak terakhir kamu pulang, rumahku, dia terus-terusan ngomongin itu ke aku. Kapan kamu mau pulang makan lagi? Aku kepikiran. Pokoknya, pura-pura sehari pun tetap berpura-pura. Pasang lebih lama, ya? Aku yang lanjut pura-pura. Berapa lama sih? Cuma beberapa waktu aja. Biarkan kakekku punya persiapan mental. Lagi pula, nanti di desa kita bangun jalan. Masih ada waduk dan gudang pendingin. Masih banyak detail yang perlu dikoordinasi. Kalau kita lebih sering berinteraksi, pekerjaan selanjutnya jadi lebih mudah. Gimana menurutmu? Sekarang kamu kan bosku. Tentu saja, aku nurut sama kamu. Kalau gitu kita sepakat ya. Oke. Udah larut. Aku pulang duluan ya. Kamu minum, masih bisa nyetir. Aku bawa sopir. Sopir yang nyetir nanti. Oh, kalau gitu aku antar ya. Aku pergi duluan ya. Hati-hati di jalan. Dadah. Dadah. Datang. Kayaknya ada barang baru nih. Lionton giok ini, meskipun hanya berkhasiat menghilangkan racun dan menjernihkan pikiran, lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Bicara buah persik abadi. Tiba-tiba ada begitu banyak tanah suci. Sepertinya aku bisa renovasi bukit belakang. Selesai bicara soal buah persik, tiba-tiba ada begitu banyak tanah suci. Sepertinya kita bisa renovasi bukit belakang ya. Sialan. Tugas ini malah diserahkan kepadaku. Bagaimana jika mereka tidak patuh? Benda sakti ini bisa berfungsi dengan baik? Aduh, sekarang aku ingin kabur. Tuan Suci mungkin tak memaafkanku. Ini tugas Tuan Suci, serius loh, kepadaku. Kalian jangan salahkan aku ya. Kalau mau salahkan Shi Jin. Anak itu menyinggung Tuan Muda Li. Pergilah. Biarkan mereka merasakan kehebatan kalian. Wah, ada aura suci di sini. Dan lihat pohon-pohon persik ini. Seharusnya semuanya ditanam oleh manusia. Mungkinkah tempat persembunyian ahli besar mana? Keluarga Lin bukan satu-satunya cultivator. Ada juga kekuatan cultivator independen. Tetap tidak bisa diremehkan. Aura jahat yang sangat kuat. Ada penyihir jahat di sini. Aura jahat yang sangat kuat. Ada penyihir jahat di sini. Benar-benar sampah. Baru ketemu saja sudah pingsan ketakutan. Aku belum tanya Shi Jing. Di mana anak bodoh itu tinggal? Hei, kakek tua. Jangan salahkan aku ya. Kau seharusnya berikan bukit belakang padaku. Tidak akan ada masalah sebanyak ini. Aku dimarahi oleh Tuan Li. Semua dendam ini harus kamu tanggung semuanya hari ini. Aku biarkan kamu jadi makanan untuk mereka berdua. Serbu. Berhenti. Siapa?
makhluk jahat yang berani sekali. Berani kamu bunuh rakyat? Hari ini aku pasti akan menghukummu mati di tempat ini. Gadis kecil dari mana? Berani ikut campur urusan orang lain. Maju. Robek gadis kecil ini buat aku. Makhluk jahat berani sekali. Berani bertindak semena-mena di hadapanku. Apakah gadis ini juga seorang dewa? Selama ada harapan, tidak perlu khawatir. Aku lebih baik pergi duluan. Kau kultivator jahat, jangan lari. Tak sangka, Mayan ini punya racun mayat. Karena ini adalah mayat terkontrol jauh dari orang yang mengendalikannya. Asalkan kita hancurkan jimatnya. Dia tidak bisa bergerak lagi. Matilah kau. Jimat jahat ada di sini. Hanya kau yang tersisa. Aduh, racun mayatnya mulai bereaksi. Untungnya dia hanya pingsan karena ketakutan. Sekarang, cepat cari orang pintar desa ini. Siapa ini? Ini racun mayat dari Ben Chaojing? Buku itu bilang, racun mayat masuk ke tubuh. Pertama, menyerang kulit, lalu mengikis tulang, dan otot akhirnya menyerang jantung. Benar-benar ganas sekali. Pedang ini. Wah, ada aura kayak alam dewa, hanya saja jauh lebih lemah. Apakah gadis ini juga seorang cultivator? Kenapa kamu menyala? Oh, aku sampai lupa. Kamu juga benda dari alam dewa. Menawar racun dan menenangkan hati. Mungkinkah juga bisa menawar racun mayat ini? Nona, keberuntunganmu sangat bagus. Orang biasa kena racun mayat, kayaknya nggak bisa bertahan setengah hari. Tapi kamu kebetulan bertemu denganku. Produk dari alam dewa, pasti barang berkualitas unggul. Liontin giok ini barang bagus banget. Ternyata racun mayatnya sudah hilang sepenuhnya. Bukan Nona, kita bisa bicara baik-baik. Jangan gegabah. Siapa kamu? Di mana ini? Bukankah aku yang harus tanya padamu? Kamu pingsan di depan pintu rumahku. Aku menolongmu dengan niat tulus. Kalau tidak begitu, racun mayatmu parah, tak bisa diselamatkan. Sekarang, kamu malah masih mau membalas kebaikan dengan kejahatan ini? Tadi aku banyak menyinggungmu. Mohon Tuan Muda, maafkan kesalahanku. Aku Lin Xiao Shui. Terima kasih Tuan Muda atas pertolongannya. Aduh, jangan sungkan. Lagi pula kejadiannya di tempatku. Aku pasti akan menolongnya. Tapi coba kamu ceritakan. Kenapa kamu bisa terkena racun mayat? Aku kabur dari keluarga untuk berlatih. Semalam aku lewat desamu. Aku lihat 2 mayat di desamu. Lalu aku berhasil membunuh mereka. Tapi aku juga kena racun mayat. Untung Tuan Muda berhasil menyelamatkanku. Tidak. Kenapa ada benda seperti itu? Oh iya, sebelum aku bertarung kemarin, aku dengar mereka mau cari seseorang. Namanya Kakashi. Aku. Aku tidak. Ternyata ini ditujukan Kepadaku. Berarti aku harus berterima kasih padamu karena sudah membantuku menyelesaikan satu masalah. tak sangka Chenbei Huajie Sidu. Kamu pasti kultivator abadi, senior. Keluarga mana dari 3 klan itu? Ada keluarga kultivasi juga ya? Senior tidak tahu? Jangan-jangan Sinya adalah cultivator independen? Aku tak sanggup bertemu penyepuh hidup. Semua cultivator independen sudah mati. Tentu saja, senior keluargaku bilang, praktisi biasa sudah hampir lenyap. Sinya adalah cultivator independen hidup pertamaku. Kamu pasti orang beruntung. Tapi hati-hati sama kerajaan ya. Keluarga kerajaan selalu kejam. Jangan biarkan mereka tahu. Mereka akan memaksamu bertanya. Senior tenang saja. Aku Lin Xiao Shui, bukan pembalas dendam.
Karena senior sudah menyelamatkan nyawa, aku pasti akan menjaga rahasiamu sepenuhnya. Berarti sepertinya keluarga Huang adalah yang kedua. Ya, 3 keluarga kultivasi sama kuatnya. Selain keluargaku Lin dan Huang, ada juga keluarga Yu. Benar, 3 keluarga kultivasi sama kuatnya. Selain keluargaku Lin dan Huang, masih ada keluarga Yu. Maksudmu begitu? Keluarga Yu tahu takdir di bukit belakang. 3 keluarga besar masih bertahan. Pasti masing-masing punya trik andalan sendiri. Keluarga Lin dan Huang sudah tahu. Keluarga Yu tahu soal takdir spiritual. Sepertinya desa Shicheng tak akan tenang lagi deh. Hei, kepala desa beberapa hari lalu masih sehat-sehat saja. Kok tiba-tiba langsung sekarat gitu? Bos, apa yang kamu lakukan sih? Kamu pantas nggak sama Wan-Wan? Bukan begitu, Tante. Semalam aku pingsan di depan rumah Tante. Orang baik inilah yang menolongku pulang. Oh, aduh maaf ya. Lihat aku ini. Ibu, Tadi ibu bilang kepala desa kenapa? aku dan ayahmu baru pulang. Warga desa berkumpul di depan rumah. Pas tanya-tanya baru tahu kepala desa sudah sekarat. Desa itu kepala desa hampir meninggal. Tidak benar loh. Aku cek kepala desa kemarin. Dia jelas cuma pingsan aja. Secara logika, seharusnya tidak ada bahaya nyawa. Ada yang aneh di sini. Aku paham. Ma, aku ke rumah kepala desa. Mungkin aku ada cara untuk menyelamatkannya. Oh, Bos, ini benar? Kamu beneran bisa selamatkan kepala desa? Kades orang baik. Tolong perhatikan dia baik-baik ya. Oke, tenang aja. Ma, kalian tunggu kabarku di rumah. Ya. Aduh. Kak Jing, kenapa kamu datang? Kudata kepala desa tidak sehat, jadi datang untuk melihatnya. Bangun pagi, kakekku diam di pintu. Panggil warga angkat kakek. Nggak lama kemudian dia jadi begini. Ini serangan pembunuhan. Itu teknik dari keluarga kerajaan. Kaisar terlibat dalam mayat hidup kemarin. Dazuang, tenang aja. Aku bisa melakukan. Kamu keluar dulu sebentar. Tunggu kabar baik dariku. Serius? Kak Jing, aku keluar sekarang juga. Kamu harus benar-benar sembuhkan kakekku. Kalau menurut kamu begitu, keluarga Huang serang sumber suci. Keluarga Huang selalu kejam. Reputasinya selalu buruk di kalangan kultivator. Orang tua ini seharusnya baru permulaan. Aku takut dia bahayakan desa. Aku lindungi desaku. Wah, senior, kamu punya kekuatan jasa? Senior, tenang saja. Aku pasti lindungimu dan desa ini. Kepala desa? Xiao Jing ya, apakah kamu yang menyelamatkanku? Kepala desa, bagaimana perasaanmu sekarang? Kepala desa, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sekarang sudah tidak apa-apa. Xiao Jing ya, apakah desa kita akan mengalami masalah? Tenang saja. Desaku aman, percaya padaku. Maksudmu, kamu bahkan tidak sempat bertemu dengannya. Dua pembunuh itu ya sudah mati. Tuan, kali ini benar-benar bukan salahku. Aku juga nggak nyangka ketemu kamu. Dewi wanita itu, kamu nggak tahu deh. Dia sangat ahli menggunakan pedang. Kedua-dua ini bukan lawan. Tapi akhirnya aku kasih racunmu ke kakek. Setidaknya itu jadi pelajaran buat mereka. Bodoh. Kamu jelas ngasih tahu orang lain. Ini yang aku lakukan. Tampaknya keluarga Lin juga sudah tiba. Kesempatan surgawi segera muncul. Sekarang jangan sampai ada kesalahan. Hanya bisa maafkan bocah ini dulu. Hitung-hitung waktunya. Gadis Yu seharusnya sudah tiba. Tapi ada barang yang diberikan Tuan kepada aku. Keluarga Yu dan Lin kecil tidak perlu ditakuti. Kesempatan surgawi ini pasti aku dapatkan. Xiao Yu, udah bertahun-tahun gak ketemu. Kamu udah tumbuh sebesar ini. Dulu kalau bukan gurumu yang menyelamatkan nyawa istri tua aku, mana ada keluarga Tang sekarang? Aku nggak tahu mau balas apa atas budi baik gurumu. Kakek Tang, menyelamatkan nyawa memang sudah aturan keluarga kami dari keluarga Yu. Jangan terlalu sungkan. Kamu datang kali ini. Apa ada urusan tertentu ya? Takdir surgawi ada di sini. Aku datang untuk dapatkan kesempatan ini. Yang penting,
Anda dan Wan. Kamu makin pandai bicara. Xiao Yue, anggap saja rumahmu sendiri di sini. Jangan sama sekali sungkan. Nanti tunggu Lin Wan pulang. Aku suruh dia mengajakmu keliling sini. Benarkah? Aku hampir membusuk di rumah Yu. Xiao Yu, kenapa kamu datang? Kakak, lama tidak bertemu. Xiao Yu ya, beberapa hari ini di keluarga Tang. Kamu tinggal dengan tenang saja. Xiao Yu, beberapa hari ini di keluarga Tang, kamu tinggal dengan tenang saja. Anggap saja ini rumah sendiri. Aku segera bicara sama majikan pelayan. Minta dapur menambahkan beberapa hidangan yang kamu sukai. Aku pergi duluan ya. Kakak Wan, Kakek Tang sudah memberitahuku semuanya. Kamu pacaran. Ya, cepat ngomong. Namanya Shijin. Tapi kita berdua beneran belum sampai tahap itu loh. Kak Wan masih menyembunyikannya dariku. Kakek Tang kasih tahu aku. Bawa dia ke pesta. Masih bilang belum sampai tahap itu. Xiao Yu, jangan tertawain aku dong. Oke, aku nggak ngetawain kamu lagi. Tapi aku beneran penasaran banget. Dia tampangnya kayak gimana? Orang yang bisa disukai Kak Wan. Orang luar biasa. Apa ini? Oh ya, Kenapa kamu tiba-tiba datang secepat ini? Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Setidaknya, aku bisa suruh orang membereskan. Kamar ini sudah disiapkan untukmu. Gara-gara guru tiba-tiba ngasih pengumuman. Katanya, ada takdir dewa di Shicheng. Maksa aku buat datang ikut nimbrung. Oh iya Kak Wan, kamu tahu desa Shicheng kan? Guru bilang, takdir dewa di gunung desa. Desa Shicheng? Shijin tinggal di desa Shicheng. Kakak ipar itu orang desa Shicheng. Berarti takdir dewa ini hubungannya dengan... Apa hubungannya dengan dia? Ipar itu orang desa Shicheng. Lalu, apakah takdir peri ini ada hubungannya dengan dia? Jangan sembarang panggil ipar laki-laki. Dia cuma orang biasa saja, tapi keahlian pengobatannya sangat hebat. Seberapa hebat sih keahlian pengobatannya? Keluarga Yu, kami ahli pengobatan turun-temurun. Aku mau lihat kemampuan dia. Kakak Wan, mari kita kunjungi desa Shicheng sekarang. Boleh, nanti setelah kamu selesai makan, aku akan mengantarmu menemui dia. energi peri di dalam giok ini, setiap kali dipakai, ia akan makin menipis sedikit. Aku benar-benar tidak tahu, bisakah kita bertahan sampai desa selama krisis ini. Harta surga yang jatuh kali ini. Ternyata adalah buah persik abadi. Meskipun cuma setengah dan sudah busuk, tapi dengan ukuran segini cukup buat aku berubah total sekarang. Pil penawar racun ini cocok dipakai. Hapus energi jahat. Dengan begitu, racun seluruh desa sudah cukup. Benar-benar pantas disebut persik abadi. Hanya setengah. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhku sekarang sungguh sangat kuat sampai menakutkan. Senior, sekarang waktunya bawa aku ke bukit belakang kan? Kamu gadis ini tidak sopan sama sekali. Tidak tahu mengetuk pintu dulu ya. Aduh, kan aku terlalu bersemangat tadi. Lihat, aku udah siap semuanya. Kapan kita berangkat? Kamu ini. Sekarang aku bawa kamu pergi. Aku juga ingin lihat apa itu takdir spiritual. Ya, Aneh. Kenapa sudah berlalu waktu selama ini? Aku tak bisa merasakan napasmu. Mungkinkah, senior, dalam waktu sesingkat ini sudah sampai ke alam murni kembali? Ini level sulit. Ya, pasti aku salah lihat tadi. Senior, tunggu aku. Senior, dalam waktu secepat ini kita sudah kembali ke asal murni. Ini alam bahkan leluhur tak capai. Ya, pasti aku salah lihat tadi. Senior, tunggu aku. Kak Huan, cepat lihat gunung itu. Aura perinya sangat kental. Ini tempat yang dimaksud guruku. Ini adalah perkebunan milik keluarga Ishi. Aku tak dengar yang istimewa. Harta karun di dunia kultivasi peri tidak bisa dipajang di luar. Pasti disembunyikan sangat dalam. Mungkin aku jenius kultivasi tersembunyi. Ngomong apa sih? Omong kosong, dia cuma orang biasa saja. Sifatnya tenang dan dewasa. Juga sangat baik pada orang lain. Orang biasa ya. Ya, Wan, kapan kamu datang? Orang ini kamu. ternyata kakak seperguruan ya. Ini sepupu saya, Yu Lingxi. Aku datang ke desa untuk urusan. Aku bawa dia istirahat sebentar. Senior, saya datang. Ini sepupu saya, Yu Lingxi.
Aku datang ke desa untuk urusan. Aku bawa dia istirahat sebentar. Senior, saya datang. Yu Lingxi, kenapa kamu ada di sini? Takdir surgawi hanya bagi yang berhak. Kenapa saya tidak boleh datang? Tapi kamu keluar dari rumah ipar pagi-pagi. Aku tak ambil jodoh dewa sendiri. Jangan ngomong sembarangan. Aku diserang orang kerajaan. Saya terluka, lalu diselamatkan oleh senior. Jadi saya tinggal di sini. Orang-orang dari keluarga kerajaan juga datang. Takdir ini lebih rumit dari kira. Kak, aku mau tanya sesuatu. Bawa Lingxi ke belakang gunung. Bisa saja kita semua datang demi takdir spiritual. Jangan sampai merusak hubungan baik kita. Saya bawa kalian lihat-lihat. Bagus sekali, kita juga ikut lihat-lihat. Ya, karena ipar kamu sudah bilang gitu. Atas nama Kak Wan Wan, aku terpaksa pergi melihat-lihat sebentar. Kalau bukan senior di sini, aku pasti memberimu pelajaran yang pantas. Kalau bukan senior di sini, aku pasti memberimu pelajaran yang pantas. Jejak ini masih baru. Ada orang lain datang ke sini. Ini tanda keluarga kerajaan. Mereka pakai bubuk khusus buat tanda. Gerak keluarga kerajaan ternyata sangat cepat. Sepertinya mereka sudah incar bukit belakang. Mari kita lewati beberapa dengan kita semua di sini. Masih takut pada badut-badut kecil itu? Apa yang dia katakan benar? Kita tidak bisa menghindar selamanya. Yang kita takut, mereka curang. Ayo, kita pergi melihat duluan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Kamu tenang saja. Aku pasti lindungi kamu. Hati-hati dan bersembunyi. Ada orang lewat di depan. Hal yang aku tugaskan padamu. Bagaimana hasilnya? Lapor Tuan Xian, tugas Anda. Saya sudah memerintahkannya. Aku letakkan racun di air desa. Kurang dari 7 hari. Seluruh desa ini akan menjadi nutrisi kita semua. Baik. Kesempatan ilahi muncul hari ini juga. Kalau kamu berhasil menyelesaikan hal ini, aku akan memberimu sebuah kesempatan agar kamu bisa bersama-sama denganku untuk bekerja untuk tuan yang itu. Aku beritahu kamu, kalau kamu selesaikan hal ini, dia disukai oleh orang itu. Bahkan untuk menjadi dewa, sudah tidak lama lagi. Terima kasih tuan. Oh, kebaikan besar tuan. Saya tak akan lupakan selamanya. Nanti kamu tenang saja. Sumur batu itu, aku serahkan sendiri padamu, urus sendiri. Terima kasih tuan. Dua brengsek ini, mereka akan korbankan seluruh desa keinginan pribadi mereka sendiri. Aku akan membunuh brengsek ini. Kamu tidak boleh membunuhnya. Kenapa kamu menghalangi aku? Aku salah tentang Yujia Xuanhu. Tak sangka kau pengecut sekali. Hei wanita bodoh, 3 keluarga besar kultivator berdiri seimbang. Leluhur kita sudah lama menetapkan peraturan. 3 keluarga besar tidak boleh perang. Kalau kamu berani membunuh Huang Gaitian itu, keluarga Huang tak akan diam. Kamu tahu berapa banyak orang mati? Dunia manusia akan kacau balau nanti. Maukah kita membiarkannya merusak orang tak? Aku dan guruku berkelana dunia tentang keluarga Huang. Aku lebih tahu taktik mereka darimu. Sekarang belum waktunya. Kita belum bisa bertindak. Kalian tenang saja. Aku bisa atasi serbuk penghisap roh. Yang paling mendesak sekarang adalah mencari siapa orang yang mereka bicarakan. Kalau tidak, hanya akan mengkhianati rencana. Racun kerajaan eksklusif. Keluarga Yu, kita sudah meneliti bertahun-tahun tanpa hasil sama sekali. Apa cara yang bisa kamu punya? Aku kasih tahu kamu ya. Sekarang bukan waktunya berlagak pahlawan. Ini masalah besar soal nyawa orang. Sekarang di desa ini semuanya adalah kerabatku. Aku tidak akan pernah mencelakai mereka. Aku sudah bilang aku punya cara, jadi aku yakin sepenuhnya. Sekarang bukan waktunya berlagak pahlawan. Ini masalah besar soal nyawa orang. Sekarang di desa ini semuanya adalah kerabatku. Aku tidak akan pernah menyakiti mereka. Aku bilang, ada caranya. Berarti aku yakin sepenuhnya. Serbuk penyedot jiwa milik kerajaan. Tidak bisa lawan. Apalagi kamu cuma orang biasa. Tidak boleh. Aku harus memberitahu guruku. Dia pasti ada caranya. Racunnya sudah diberikan sekarang. Gurumu juga belum tahu kapan kembali. Waktunya sudah tidak cukup. Aku bilang serbuk penyedot jiwa. Aku ada cara untuk menyelesaikannya. Kamu bisa obati racun maya. Soul devouring powder? Aku percaya padamu. Xiao Yue, aku percaya Xi Jing. Dia tidak bercanda soal hal penting. Karena dia sudah bilang begitu, itu berarti dia benar-benar yakin sepenuhnya. Kalian semua bekerja sama menindas aku. Baiklah, aku percaya dia sekali saja. Lalu, semoga kita menang cepat. Langsung menang di awal. Serbuk penyedot jiwa ini sekuat apa? Itu hanyalah benda dari dunia manusia. Sedangkan pil penawar racun ini adalah pil dewa. Setelah memakan 1 butir pil ini, aku tidak percaya. Keluarga Huang masih. Apalagi yang bisa dilakukan? Pil penghancur jiwa ini sangat kuat. Tetap saja benda dari dunia manusia, sedangkan pil penawar racun ini adalah pil dewa sejati. Setelah memakan sebutir pil ini, aku tidak percaya. Keluarga Huang masih punya cara lain. Kali ini pil penghilang jiwa selesai.
Lagi pula efek obat ini sangat kuat. Nanti warga yang minum air dari sumur ini, tubuh jadi sehat dan bugar juga. Ambil sebutir pil penawar racun lagi. Untuk gadis kecil Yu Lingxi itu. Keluarga Yu Dokter bertahun-tahun kembangkan obat serupa. Keluarga Huang tidak perlu takut lagi. Pengiriman udara saya datang lagi. Kali ini dapat apa ya? Ternyata ini adalah jimat penakluk iblis. Apakah dunia dewa terlihat gaib? Memberi saya petunjuk tentang sesuatu? Iblis muncul lagi di dunia manusia. Ini Cincin ini bisa mendengar suara jauh. bahkan bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan. Bagus sekali sekarang. Rumahku aman sekarang. Gimana? Kamu tahu betapa ganasnya racun itu? Kalau kamu minta-minta sama aku, ucapkan 2 kalimat yang manis-manis. Gimana? Kamu tahu kekuatan soul elixir? Kalau kamu minta-minta sama aku, ucapkan 2 kalimat yang manis-manis. Aku suruh guruku selamatkan kamu. Aku kasih tahu ya, guruku dokter terbaik negeri ini. Kalau dia tua itu keluar. Bubuk penghisap jiwa sudah teratasi. Kamu tenang saja. Gagal juga tidak apa-apa. Apa? Kamu sudah berhasil? Ini dia. Keluarga Yu kamu tabib terkenal. Dengan pil penawar racun ini, kalian pelajari baik-baik. Buat versi penggantian yang setara. Pil ini aura dewanya kental banget. Ini pasti pil dewa sejati. Tapi dengan adanya produk jadi ini, membuat versi pengganti seharusnya mudah. Kata perempuanku sama Wit. Tidak. Kakak ipar, kamu hebat banget sih. Leluhur, aku sudah bicara Kak Wanwan. Aku tinggal di rumah Wanwan. Sampai saat takdir dewa itu tiba. Aku balik nanti. Aku baru keluar sebentar loh. Kedua ini seperti saudari kandung. Oke deh. Kalian pergi dulu, aku jaga. Kalian tenang aja. Oke. Kak, besok wali kota baru datang meninjau. Aku kembali lagi nanti. Aku baru keluar sebentar loh. Kenapa mereka berdua bisa akrab banget? Kayak sepasang saudara kandung. Oke deh. Kalian pergi duluan aja. Aku yang jaga tempat ini. Kalian tenang aja. Oke. Kak, besok wali kota baru datang meninjau. Keluarga-keluarga kota adakan resepsi sang keluarga tang kami juga terdaftar. Aku tanya kamu punya waktu. Pergi bersamaku. Oke, besok aku bebas. Aku bisa menemanimu pergi melihat keseruannya. Tapi kita semua tidak ada besok. Kalau keluarga Huang datang, bagaimana? Tenang aja. Aku punya cara, mereka nggak masuk. Bagus banget deh. Kakak senior aku bawa duluan. Mereka pulang pilih baju baru. Sampai jumpa besok. Ya, baik. Sampai jumpa senior. Kakak ipar, aku percaya kamu. Meskipun papan formasi ini rusak, ini adalah artefak suci klan. Tuan Muda Li, bukankah aku sudah menyuruhmu sebar bubuk jiwa pemakan? Kenapa aku tak lihat aura darah? Sebaliknya mereka semua malah segar bugar, seperti baru saja meminum stimulan. Yang mulia, aku sudah taruh racun di sumur desa. Mengenai kenapa bisa begini, Why Sai? Saya juga tidak tahu. Kamu tidak berani berbuat curang. Bubuk jiwa pemakan keluarga Huang, bahkan keluarga Yu tak bisa apa-apa. Tampaknya desa Shicheng ini benar-benar ada orang ahli yang hebat. Tidak peduli siapa orang hebat itu. Kali ini aku akan melakukannya sendiri. Ternyata di sini ada formasi divinasi. Bahkan bisa menutupi wilayah luas ini. Tampaknya sudah mencapai tingkat kualitas dewa. kualitas dewa? Ya, tampaknya orang hebat milik mereka benar-benar tidak mudah. Tuan, untuk situasi seperti ini, apakah kesempatan ilahi kali ini berarti kita sudah tidak berkesempatan mendapatkannya? Formasi sihir itu sifatnya mati, sedangkan manusia itu hidup. Asalkan Tuan bertindak kali ini, aku akan membuat mereka memohon padaku untuk membiarkan mereka masuk. Bukankah ini Tuan Li? Kamu sangat disukai wali kota sekarang. Betul sekali. Li Xiao menyembuhkan wali kota Qi. Li Sha penyelamat wali kota Qi. Li Xiao ambil alih pengembangan properti. Kalau aku tidak salah ingat, sepertinya tanah di desa Shicheng. Tanah itu, benar kan? Desa Shicheng. Bukankah itu cuma desa kecil saja? Betul. Keluarga Li kami. Memang kita akan revita desa Shicheng, menjadikannya resort wisata untuk mendorong perkembangan ekonomi warga setempat. Wah, Tuan Li sangat berjiwa besar. Kesadaran yang dimiliki Tuan Li sama sekali tidak bisa kita tandingi. Ini hal baik untuk semua orang. Tunggu aku dapat hak desa Shicheng. Lihat kalian berani. Siapa sih orang ini? Punya gengsi sebesar ini, sampai Nona Tang yang menemaninya. Dan
Orang-orang di belakangnya itu benar-benar seperti peri turun dari langit. Itu. Dia adalah ahli medis terkemuka. Aku pernah lihat dia di sini. Pasti tidak salah. Itu. Dia dokter hebat. Aku pernah lihat dia di sini. Pasti tidak salah. Itu keluarga Yuyu dan Len. Semua penerus adalah dua wanita cantik. Orang lain adalah Lin Xiaxue. Asal-usul anak ini apa sih? Bukan hanya Putri Tang yang ikut, dua keluarga besar di belakang. Apakah dia berasal dari keluarga tersembunyi? Anak ini sepertinya murid Tang Lao, pemuda yang tidak biasa. Aku pikir itu luar biasa. Benar saja. Sialan Ishi. Kamu mempermalukanku. Kali ini kamu lagi merebut tampilanku. Tertawalah, aku lihat nanti kamu. Berapa lama lagi bisa tertawa? Kenapa semua orang tahu soal keluarga cultivator? Semua tamu penting. Semua tahu 3 keluarga kultivasi itu. Senior, pesta di sini sangat besar. Banyak makanan enak. Ini tidak ada apa-apanya. Aku ikut turun gunung. Besar dari ini loh. Selamat datang teman-teman. Dia orang jahat. Kenapa dia bisa ada di sini? Pesta kali ini rasanya tidak beres. Semuanya hati-hati ya. Kita banyak, tak takut apapun. Kita tidak takut. Kita lebih baik hati-hati sedikit. Kakak, sebelumlah. Wah, cepat sekali kamu ikuti suamimu. Xiaoyu, kamu jangan ngomong sembarangan lagi. Ini orang penting. Hari ini aku ingin bicara sesuatu. Proyek properti Kota Hatch dan Desa Shicheng akan ditanggung oleh Tuan Li Xiaobo. Saya tidak setuju. Oh, siapa adik kecil ini ya? Nama saya Shijin. Saya warga Desa Shicheng. Tapi tanah Desa Shicheng sekarang aku sewa. Saya tidak setuju. Oh, Adik kecil ini, ya. Nama saya Shijin. Saya warga Desa Shicheng. Tapi lahan di Desa Shicheng itu sekarang saya yang mengontraknya. Saudara Shi, keputusan ini hasil musyawarah kita semua. Lagi pula proyek desa ditangani Li Xiaoluo. Lebih menguntungkan untuk perkembangan desa. Kamu sebagai warga desa, masa tidak seharusnya mendukung perkembangan desa? Jangan-jangan ingin memanfaatkan kesempatan ini, minta ganti rugi lebih banyak. Tidak menyangka Shijin ternyata orang seperti ini. Li Xiao beli desa demi keadilan. Namun Shijin demi keuntungan pribadi. Aku mau lebih banyak ganti rugi. Iya bener. Hei Shijin. Aku tanggung proyek pengembangan Kota Batu. Kompensasi penuh, tidak kurang. Kalau kamu punya kebutuhan apapun, bisa berdiskusi dengan pengacara saya. kamu orang munafik. Aku dengar kau meracuni sumur. Bagaimana mungkin bantu desa Shicheng berkembang? Nona muda ini, jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Kalau tidak, meskipun kamu orang dari keluarga Lin, saya tetap akan menangkapmu. Benar, Nona Lin. Segala hal harus berdasarkan bukti. Kamu tidak boleh menghinaku tanpa alasan. Lagi pula, semua orang tahu. Saya Li Xiaoluo, seorang dermawan terkenal di Kota H. Kamu, Ketua ksatria ini tidak beres. jangan terburu-buru. Kita tidak ikut campur urusan duniawi. Jangan melanggar aturan ya. Baik, soal ganti rugi. Tanah belakang gunungku terkenal ditanami buah persik dewa. Setiap pohon persik bernilai ratusan juta. Ganti rugi 10 kali sesuai kontrak. 100 pohon persik kita. Aku ganti rugi triliunan. Tuan Li mampu bayar? Uang ini? Tak sangka Ling Tao ditanam Tuan Shi. Harganya 300 yuan per buah loh. Persik suci ini penuh kekuatan dewa. Makan rutin bikin umur panjang loh. Harga pasar gelap 450 per biji. Harganya bahkan lebih mahal dari emas. Abah, 100 miliar? Kamu minta harga keterlaluan ya? Di kontrak sudah tertulis dengan jelas. Bagaimana bisa dibilang merampok? Setiap persik saya ratusan yuan. Semua barang ini langka dan mahal. Jika Tuan Li tidak percaya, saya bisa menunjukkan bukti. Kakak Shi, kamu keterlaluan. Hari ini tanah ini. Kamu harus menyerahkannya kalau mau. Kalau tidak mau, juga tetap harus menyerahkannya. Tetap harus menyerahkannya meski tidak mau. Jadi begitu. Wali kota Qi ingin paksa beli. Keluarga Tang ini berjanji. Sikap Tuan Shijing mewakili sikap keluarga Tang kami. Keluarga Tang bersedia bersama Tuan Ishi. Karena pembicaraan sudah sampai di sini, tanah itu
Berapapun tawaran harganya, saya tidak akan menjualnya. Jangan marah untuk orang kecil ini. Shi Jin, kamu orang yang pintar. Kamu seharusnya tahu, barang bagus pun tergantung orangnya. Apakah dia bisa menjaganya? Kalau tidak, barang sebaik apapun, ini tidak berguna bagi orang mati. Baik. Aku setuju. Jual Shi Jin. Kamu Wah, Shi Jin, kamu tidak pernah menyangka. Kamu juga dapat hari ini, kan? Kalau aku jual ke wali kota asli juga. Bukan binatang berkulit manusia sepertimu. Kalau aku jual ke wali kota asli juga. Bukan binatang berkulit manusia sepertimu. kawan, dia bukan wali kota asli, melainkan jelmaan makhluk gaib jahat. Dia memang makhluk gaib sejak awal. Hari ini aku tunjukkan kalian wajah aslinya yang sebenarnya. Makhluk iblis itu memang iblis. Lari. Cepat lari. Baik, ternyata aku meremehkanmu. Jadi, formasi sihir di desa Shicheng, apakah itu juga buatanmu? Karena kalian semua sudah tahu. Hari ini, tak seorang boleh pergi. Siap perintah. Tuan, Kamu Huang Gaitian, keluarga Huangmu melanggar aturan. Kau tak takut keluarga kita memburu? asalkan kalian semua tertinggal di sini. Lalu siapa yang akan tahu? Hari ini Tuan ada di sini. Semua pintu keluar sudah tertutup. Kalian semua tidak bisa pergi. Kamu binatang. Kamu nyata nyembah iblis. Shi Jin, kamu pasti mati. Shi Jin, kamu pasti mati. Tapi kenapa aku merasa kali ini kamu yang pasti mati? Hehehehe. Aku Raja Iblis dunia fana. Tidak ada apapun yang bisa menyakitiku. Kakak Shi, kalau sebelumnya kamu menyerahkan takdir dewa itu dengan aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskan nyawamu. Sekarang, ingat, di kehidupan selanjutnya jangan menyinggung orang yang tidak boleh kamu lawan. Kakak seperguruan, aku yang nomor 1 dunia. Sebuah jimat pengusir iblis kecil. Bagaimana mungkin bisa melukai aku? Ini. Apa yang terjadi? Apakah jimat iblis biasa efektif? Aku tidak tahu. Tapi jimat pengusir iblis milikku justru ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu yang sangat hebat. Bagaimana mungkin bisa mati di tanganmu? Pasti palsu. Pasti palsu. Pasti palsu. Pasti palsu. Berhenti. Abang Shi, tadi aku dipaksa. Kamu percaya? Coba tebak. Mengapa larangan? Aku selalu merasa makhluk iblis itu belum mati, hanya kabur saja. Jadi kalau pergi mengejar dia, takutnya ada bahaya. Semuanya sudah hancur lenyap jadi abu. Makhluk iblis itu masih hidup. Dunia ini sangat luas, tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu? Itu cara penyelamatan iblis. Senior, apa teknik itu tadi? Hebat sekali. Aku dapat jimat ini secara kebetulan. Wah, itu cukup berguna buat dia. Kakak senior, kamu tidak apa-apa kan? Tidak ah. Hanya merasa agak begini. Jimat ini memang barang surga. Hanya dengan mengaktifkannya, sudah mengeringkan seluruh tenaga batin aku. Rasa ini, aku tak mau pakai lagi. Ada barang bagus lagi nih. Kali ini rasanya, sepertinya agak berbeda. Menara penahan makhluk jahat. Ini bisa menahan semua makhluk jahat. Ternyata, waktu terakhir aku merasa oke, tapi makhluk jahat itu tetap kabur. Kamu tidak bisa kabur lagi. Kakak senior, gimana kondisi badanmu? Sudah lebih baik belum? Jauh lebih baik. Tadi cuma lemes. Istirahat sebentar juga sudah pulih. Lain kali jangan pernah lakukan lagi hal yang seberbahaya ini. Aku khawatir setengah mati. Baik, aku janji sama kamu. Aku tak akan lakukan hal berbahaya. Senior, Xian Yuan akan segera tiba. Kalian ngobrol dulu ya. Aku pergi memanaskan bubur dulu. Senior, Wang Wenjie. Ada apa? Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu sakit? Jangan khawatir.
Kita bertiga yang paling gila, masih peduli sama orang lain. Ngapain ikut campur urusan orang lain? Kali ketuk pintu dulu. Hei senior, ada hal besar. Lingsi kembali desa. Suara aneh di gunung. Berdasarkan perhitungan, tengah malam ini dewa turun. Tidak disangka, New Year datang cepat. Ayo kembali ke desa Singa dulu. Dengan formasi sihir milikku, orang lain tak bisa masuk. Tapi kita harus waspada malam ini. Iblis itu, dia tidak akan menyerah. Bukankah ada senior di sini? Aku akan memanggil kawan. Tunggu, lebih baik jangan panggil dia. Dia cuma orang biasa saja. Biarkan dia tunggu kabar kita. Baik, aku ikut semua kata senior. Jadi, kapan kita berangkat? Sekarang. Oh, Ibar. Mana Kak Wen-Wen? Kenapa dia tidak ikut bersama kalian? Malam ini tempat ini tidak aman. Aku suruh dia tunggu di rumah. Kabar kita. Ini lokasi yang aku hitung dari keluarga Yu. Jika tidak ada kesalahan, kesempatan suci pasti turun di sini. Cahaya merah ini terlalu indah sekali. Tempat ini. Itu tempatku ambil manik merah. Apakah takdir dan pikiranku yang ada di kepalaku? Aku penasaran sama kesempatan suci ini. Kakak ipar, aku baru cek sebentar. Formasi besar ini. Aku sadar kalau ini terus dibuka. Takdir bisa pengaruhi arah. Kita harus sebelum nasi peri datang menutup formasi besar ini terlebih dahulu. Baik, aku tutup formasi ini. Raksasa itu terluka beberapa hari lalu, tapi dia pasti datang hari ini. Kalian harus berhati-hati. Kalau ada jejaknya, langsung hubungi aku. Baik, aku langsung tutup formasi ini. Raksasa itu terluka beberapa hari lalu, tapi dia pasti datang hari ini. Kalian harus berhati-hati. Kalau ada jejaknya, langsung hubungi aku. Semoga berhasil dapatkan kesempatan spiritual. Sialan, seorang manusia fana biasa. Bahkan hampir membuatku kehilangan nyawa. Kali ini, aku harus menelannya hidup-hidup. Tuan, ada begitu banyak harta karun. Pasti ada kesempatan besar yang langka. Kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan itu akan sangat membantu. Ya, benar. Kali ini, aku pasti dapat nasib peri dan lagi. Rahasia di dirinya. Oh iya ya. Hal yang aku perintahkan padamu. Udah gimana hasilnya? Sudah selesai, Yang Mulia. Yah, kabut tebal sudah menghilang. Giliranku untuk tampil. Shi Jin. Kali ini, aku pasti dapat takdir ilahi. Jarak Lingsi dengan kedatangan takdir ilahi. Berapa lama lagi? Sekitar 20 menit, senior. Aku merasa sini dingin banget. Ada hantu di sini? Aku nggak tahu ada hantu, tapi pasti ada siluman. Jangan sembunyi lagi. Berlagak sembunyi-sembunyi terus. Benar-benar mau jadi kura-kura pengecut? Kamu teriak setiap beberapa menit ucapan ini. Sangat memalukan banget. Trik rendahan macam ini. Mana mungkin ada orang bodoh keluar? Aha. Siapa yang hebat banget ini? Sebelumnya aku meremehkan kamu. Tidak menyangka kamu ternyata bisa sadar. Kami datang. Nggak ada orang bodoh yang datang. Anak kecil keluarga Lin. Kamu berani menghina tuan kami? Kamu sudah bosan hidup ya? Ini memang film jadi nyata, ya. Aku juga nonton film gitu. Aku cuma teriak sembarangan tadi. Wah, kalian beneran keluar ya? Beneran ada bodoh yang datang? Anak kecil keluarga Lin. Kamu berani menghina tuan kami? Kamu sudah bosan hidup ya? Ini memang film jadi nyata, ya. Aku juga nonton film. Aku cuma teriak sembarangan aja. Nggak nyangka kalian beneran muncul. Anak brengsek, berani-beraninya kamu ngerjain kita. Tuan, jangan buang-buang kata sama dia. Lumpuhkan dia duluan. Jimat sulit didapat. Aku tidak percaya dia bisa mengeluarkannya. Benda pusaka itu. Kalau begitu, kamu hajar dia dulu buat aku. Omonganku nggak ada guna lagi. Nggak berani, Tuan. Pi, Shi, Kiang. Serahkan nyawamu. Panggek tua. Kamu cuma kirim sampah kayak gini? Kamu ngeremehin aku ya? Kamu mau lawan apa enggak? Mau kalian lawan atau enggak? Aku tetap akan menaklukkan kamu. Sombong banget. Hari ini aku kasih tahu kamu. Siapa itu senior sejati? Kayaknya pakai jimat lagi nih. Kamu anak ini jangan pura-pura main hantu di sini. Oh ya? Kalau kamu nggak percaya, bisa maju coba sendiri. Aku tidak datang. Kalau berani datanglah. Oh, aku datang sekarang ya.
Jodoh peri itu memang jodoh peri. Jodoh perinya datang. Huang, jangan tidak serius lagi. Aku bakal bongkar wujud aslimu. Hanya 2 bocah kecil. Berani lawan aku juga? Hari ini aku kasih kamu lihat kehebatan keluarga Huangku. Jodoh perinya jadi milikku. Kelihatannya jodoh peri ini tidak ada jodoh sama kamu. Ternyata ini adalah perintah menuju peri. Konon dapat pengakuan Tong Xianling bisa jadi peri langsung. Kakak ipar, kamu hebat banget deh. Sekarang semuanya sudah selesai. Shijin, aku mau tanya kamu mau jodoh peri ini atau nyawanya? Bilang apa yang harus aku lakukan supaya kamu mau melepaskan dia. Bocah brengsek. Tadi bukannya kamu hebat banget? Kenapa sekarang tidak bisa? Mau selamatkan dia? Serahkan Yuan peri itu. Lagi pula, sekarang potong kedua kakimu sendiri. Kakak senior perempuan, jangan dengarkan dia. Kenapa belum bertindak? Kalau tidak, biarkan dia mati di depanmu. Baik. Aku setuju. Lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan hancurkannya. Bukan untukmu. Bocah, tidak menyangka kesempatan keberuntunganmu cukup banyak. Serahkan peluang dan takdir surgawi padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kakak senior, kenapa kamu begitu bodoh? Bagiku, kamu lebih penting daripada menjadi dewa. Kakak senior. Terima kasih sudah membantuku menjadi dewa. Kakak senior, kenapa kamu begitu bodoh? Bagiku, kamu lebih penting daripada menjadi dewa. Shijin. Terima kasih sudah membantuku menjadi dewa. Orang sepertimu tidak pantas menjadi dewa. Menurutku kamu lebih cocok masuk neraka. Menara suci penahan iblis, membasmi roh jahat. Semua iblis bisa ditahan. Aku tidak rela. Lari cepat. Lencana Tongxian sudah mengakui tuannya. Kamu akan menjadi dewa. Menjadi dewa? Aku cocok dengan takdirku. Tapi, kehidupanku saat ini, para dewa pasti iri banget loh. Ayo pulang.